Najla, aku biasa dipanggil Ala. Awalnya aku membuat kue hanya sebatas hobi aja loh. Tapi karena harus membantu kebutuhan ekonomi suami dan keluarga. Ditambah sedari kecil aku sudah diajarkan untuk menjadi wanita yang mandiri. Akhirnya pada tahun 2016 terinisiasikan Bittersweet by Najla. Awal memulai bisnis pasti ada tantangannya. Tantangan terbesar buat aku itu ketakutan bisnis yang gak laku. Selain itu harus mengurus keluarga, sumber daya manusia dan juga manajemen keuangan yang masih kacau balau. Belum lagi kalau dapat komplain dari pelanggan soal pengiriman. Memasuki masa pandemi, penjualan Bittersweet alhamdulillah justru makin laris. Bahkan omsetnya meningkat sebesar 5 kali lipat. Beruntung banget karena dari awal kita udah menguatkan penjualan secara online. Memang cafe dine-in kita sempat harus tutup. Tapi alhamdulillah tidak ada pengurangan dan pemecatan karyawan. Nah, aku pengen banget pelaku usaha perempuan di Indonesia untuk naik kelas bareng aku. Untuk menjadi yang lebih baik. Hai sis! Bersama Sisternet, kamu bisa leveling up skill, bisnis, impian kamu. Nah, di aplikasi Sisternet itu banyak banget artikel-artikel yang sangat menginspirasi. Bertemu langsung expert favorit kamu di webinar pintar setiap minggunya. Sharing bersama pelaku usaha perempuan lainnya melalui forum diskusi. Berbagi cerita dan karya inspirasi serta menghadirkan sebuah kelas pendampingan manajemen bisnis. Menghadirkan Sister Biz sebagai solusi digital yang bisa kamu dapatkan dengan mengikuti berbagai program Sisternet. Sisternet persembahan dari XL Axiata jadi lebih baik. Perempuan itu hebat, tapi kadang sebagai perempuan kita merasa ada batasan. Sekarang aku mau bilang, ayo mulai dari hal yang kalian inginkan. Karena kalau nggak dijalanin, kita nggak akan pernah tahu apa yang ada di depan. Makanya yuk gabung bersama Sisternet untuk masa depan pelaku usaha Perempuan Indonesia yang lebih cerah. Perempuan pintar, semua pintar. Halo, selamat siang sister. Apa kabarnya? Ini selamat berpuasa ya untuk semua menjalankan. Semoga sister semua ini selalu diberikan kesehatan, semangat dan juga dalam menjalani puasa di hari ini dan juga di bulan Ramadan ya. Sebelumnya kita kenalan dulu, di 2 jam ke depan nanti akan ditemani oleh saya Zara Medina sebagai moderator webinar pintar di siang hari ini nih sisters. Jadi untuk yang ikut kelas webinar ini, aku pengen tahu domisilinya di mana aja sih? Boleh ya? Tulis-tulis di kolom chat, kita sekalian kenalan, sekalian ngobrol-ngobrol untuk sister-sister ini. Nah, jadi untuk sister ini yang udah mengikuti kelas yang ini, jangan lupa ya, share keseruan kelas webinar pintar ini di IG story-nya kamu, dan jangan lupa juga tag ke @sisternet_id. Sekali lagi tag ke @sisternet_id. Jadi karena ini nanti akan ada hadiah pulsa 100.000 untuk 3 orang yang beruntung. Jadi harus langsung di-post ya. Tapi sebelumnya untuk sister mungkin yang belum tahu, ini saya ingin jelasin sedikit ya tentang Sisternet. Jadi Sisternet ini kan merupakan program CSR dari XL Axiata yang berfokus pada digital dan juga teknologi nih. Jadi tujuannya ini agar usaha yang dimiliki perempuan Indonesia ini bisa berkembang lebih pesat, sehingga tidak hanya meningkatkan taraf kehidupan mereka dan juga keluarganya untuk jadi lebih baik dan juga berani naik kelas, tapi juga membantu lingkungan dan perempuan lain untuk lebih berkembang. Pastinya mau dong lebih berkembang ya. Nah, ini diluncurkan di tahun 2015. Sisternet ini menyediakan konten edukatif nih. Nah, jadi ini kelas online secara gratis dan melalui aplikasi Sisternet yang tersedia di Google Play Store dan juga di App Store yang bertujuan untuk meningkatkan soft skill para UMKM perempuan di Indonesia dan juga mendigitalisasi kurang lebih sekitar 1 juta UMKM perempuan Indonesia di tahun 2025. Wow, hebat sekali ya untuk para sister nih. Dan juga saat ini ternyata sudah lebih dari 200.000 perempuan yang telah mendapatkan edukasi. Nah, jadi ini program webinar pintar, ini salah satu program Sisternet yang bertujuan untuk mengedukasi para perempuan. Jadi narasumber yang hari ini dihadirkan pun oke banget dan juga memiliki keahlian di bidangnya masing-masing nih sisters.
Jadi untuk yang penasaran, hari ini kita akan memulai webinar pintar apa sih? Jadi sesuai topiknya untuk sister yang udah tahu, siang ini kita akan membahas tentang strategi mendapatkan investor untuk pendanaan bisnismu yang lebih maju. Pastinya mau banget kan untuk mendapatkan investor. Kadang kalau misalnya kita memulai mungkin untuk bisnis, kadang-kadang suka bingung nih, gimana sih caranya untuk mendapatkan investor, masih pusing, cari dana gitu ya. Nah ini penting banget. Tapi sebelumnya, ini nanti akan ada poin-poin yang akan kita bahas nih dalam webinar pintar kali ini. Jadi, kapan waktu yang tepat untuk pebisnis mencari investor? Yang pertama tuh ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan agar ide usaha dapat diterima oleh investor pemberi dana. Nah, yang kedua ada tips dan triks ini meyakinkan investor untuk menanamkan modal. Karena kan kadang nggak mudah juga untuk investor ini percaya untuk menanamkan modal ke kita ya. Yang ketiga adalah manfaat mencari pendanaan dari investor. Lanjut, yang keempat, perubahan apa saja yang terjadi di bisnis Anda setelah menerima dana dari investor? Pasti nanti akan ada perubahan-perubahan ya kan? Dan juga ada yang kelima, cara tepat mengelola dana dari investor. Dan yang terakhir ini ada cara meyakinkan investor dengan menggunakan proposal usaha, menjelaskan bentuk proposal usaha yang dapat menarik perhatian investor. Nah ini kan kadang kalau kita memulai kan pasti masih bingung. Di sini nih kita nanti akan ngobrol-ngobrol barengan sama narasumber oke kita hari ini ya. Ini ada Sister Laitul Himni, yang mana narasumber kita ini adalah seorang founder dari Yayasan Himni Academic Institute di @highschool_ dan juga @highschool.kids. Langsung kita ngobrol barengan sama Sister Lailatul. Halo, selamat siang Sister Lailatul, apa kabar? Alhamdulillah baik, wah semangat sekali. Alhamdulillah baik ya. Puasa nggak nih, Sister? Oh puasa dong, wajib harus puasa. Mas, apa namanya di hari kedua ya? Nih kita? Baru dua ya. Baru dua, tapi masih tetap terasa. Benar banget. Ini berarti apa namanya mungkin untuk sister yang penasaran gitu. Kita manggilnya berarti ini apa nih? Sister Lailatul kah? Atau apa? Ada panggilan sayang lainnya? Yang enak di Mbak Zara aja boleh Laila, boleh Imi, tapi biasanya Imi sih. Nah, tapi kalau mau Laila juga boleh, aman. Oke, Sister Imi ya. Oke, baik. Oke, kita panggil Sister Imi biar lebih akrab ya, Sister ya. Tapi ini sebelum mulai, jadi pastinya ini nanti akan menjelaskan nih tata cara ya. Jadi selama kelas, peserta dimohon untuk mute mic-nya untuk menjaga kelancaran penyampaian materi oleh narasumber gitu ya. Dan juga ini peserta diberikan kesempatan untuk bertanya saat question and answer dengan cara menuliskan pertanyaan di kolom chat. Atau mungkin juga bisa ya, Sister Imi kalau misalnya lagi presentasi, mungkin ada yang mau tanya, boleh raise hand juga ya. Berarti ya. Nah, jadi kalau misalnya mau bertanya juga bisa menggunakan audio peserta, bisa klik tombol raise hand atau ketik mau bertanya di kolom chat, nanti akan dibantu diaktifkan audionya oleh operator. Nah, ini semua pertanyaan akan dijawab saat sesi tanya jawab, jadi tenang aja. Untuk yang mau tanya-tanya, mungkin ada listnya banyak, silakan dicatat dulu biar nggak lupa ya. Dan juga peserta diimbau untuk menyiapkan notes dan alat tulis untuk mencatat poin penting, jadi biar nggak ada yang skip, karena ini penting banget nih untuk strategi mendapatkan investor untuk pendanaan bisnismu yang lebih maju. Nah, jadi bisa nih ya untuk kita mulai untuk sister ini. Oke, Mbak Zara bisa. Silakan dimulai. Terima kasih Mbak Zara. Tadi sudah membuka acara kita dengan sangat semangat ya. Harapannya juga nanti teman-teman sis dimanapun berada kita tetap semangat karena emang jam-jam rawan di bulan puasa. Ini kalau tinggal bareng orang tua kayaknya mama udah pada masak kali ya. Jadi udah pada bau makanan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Sisternet yang sudah mengamanahkan hari ini kita berbicara tentang investor. Kita bakal belajar sama-sama. Sebelumnya juga diucapkan terima kasih sama Mbak Dini yang sudah bantuin prepare dari awal sampai akhir, Mbak Zara, Mbak Ciki, dan Mbak Asti juga. Oke, selamat siang sis semua. Perkenalkan, saya Lailatul Himni, ya sehari-hari biasa dipanggil Ibni, Imi, apalagi ya Mimi juga ada, Laila, pokoknya banyak deh gitu. Cuman mungkin karena di bidang pendidikan, jadi pada sering manggilnya Miss Imi gitu. Oke, kita share dulu. Nanti kalau kecepatan gitu ya untuk presentasinya boleh dibantu di reminder aja gitu dari teman-teman. Baik,
Hari ini puasanya lancar, alhamdulillah yang kita harapkan. Tapi tadi ada yang dari Padang juga ya? Wah, ada dari Padang juga, sama-sama dari Padang ya. Ini domisilinya di Padang saat ini. Dan hari ini sesuai tema kita, judul kita adalah strategi mendapatkan investor untuk pendanaan bisnis yang lebih maju. Nah, kalau ngomongin investor ya, pasti ngomonginnya cuan-cuan-cuan gitu. Bener ya, kita setuju ya. Kalau nggak ditambahin dana ya ngapain kita cari investor. Tapi nanti kita akan bahas ternyata investor itu tidak hanya tentang segi pendanaan yang sifatnya materi saja. Oke, sebelumnya perkenalkan tadi sudah disampaikan oleh Mbak Zara, saya memang khususnya ya fokusnya di bidang pendidikan usahanya itu Yayasan Himni Academy Institute. Awalnya memang hanya membrand usaha itu dengan hai karena memang nggak ada orang yang bilang hai dengan kata dengan nada sedih. Hai itu nggak ada, jarang sekali, mungkin hanya beberapa persen, tapi biasanya intonasi hai itu selalu menyenangkan, sehingga sama dengan tagline-nya learning is fun gitu. Tapi karena tuntutan dari perizinan ya, untuk 3 suku kata itu kita harus ada titel yang lebih panjangnya, kalau ngurus izin dinas dan lain-lain gitu. Nah, makanya Yayasan ini Akademi Institute. Dan memang di pendidikan ini kita sudah berjalan 5 tahun dan sudah membagi skop bagian kerjanya itu menjadi high school yang memang untuk pelajar, kemudian dikembangkan lagi di high for kids yang untuk playgroup ya, untuk anak-anak usia dini. Kemudian ada lagi tingkatannya di high skill. Nah, di high skill ini teman-teman bisa ikut juga karena di sana ada kelas public speaking-nya juga, ada kelas desain grafis dan masih banyak kelas-kelas keterampilan lainnya. Oke, nah ini kayaknya udah naik ya, udah followersnya udah naik. Kayaknya teman-teman juga harus bantuin nih biar makin naik juga. Bisa dicari ini juga. Nah kalau dipikir kenapa harus ada high school ya? Karena kan kita sudah punya bimbel-bimbel ternama lainnya gitu. Nah disinilah fungsi kita sebagai pembisnis bahwa memang untuk tidak hanya mendapatkan investor saja, tapi kita ada itu sebenarnya adalah jawaban untuk yang sudah ada. Jadi di sini saya tugasnya adalah mengembangkan, mengevaluasi pendidikan saya dulu yang rasanya harusnya mendapatkan A tapi nggak nyampe. Nah, itulah yang saya tuangkan di dalam usaha saya. Dan selanjutnya sama seperti Mbak Najla tadi ya, Bittersweet ya, ada usaha yang memang basisnya dari hobi juga, itu memang di industri kreatif yang suka banget perintilan bunga-bunga. Nah ini juga berkaitan sama wedding dan lain-lain, dan memang ini hadir ketika pandemi. Wah ternyata pandemi itu tidak melulu mendatangkan kerugian ya teman-teman ya. Karena kalau kita bisa melihat peluang bisnis, banyak sekali bisnis yang ada ketika pandemi. Nah, salah satunya adalah bisa dibilang usaha saya ini pionir pertama untuk papan bunga minimalis di Kota Padang. Dan saya pun juga sudah riset kayaknya untuk Indonesia sendiri masih sangat menjadi dulu ketika hadir di tahun 2020. Jadi karena COVID juga waktu itu, boleh cerita sedikit, COVID juga waktu itu, jadi mikir, kita mau kirim karangan bunga, tapi kalau jaraknya 7 meter atau sampai 1 kilo gitu dari venue acara rasanya terlalu percuma. Karena ini kita juga lagi ngirit ya, kan COVID ya. Berapa banyak yang kondangan, berapa banyak yang ada bahkan untuk papan bunga duka sekalipun, nah kita pengennya itu nyampe ke tuan rumahnya. Nah akhirnya kita saya coba cari cara, dan ternyata ini membuka peluang bisnis. Awalnya ini hanya untuk teman aja, kebutuhan pribadi. Ternyata ya udah pada banyak yang nge-DM, order di mana. Nah, akhirnya dicoba dan bikin sistem, dan alhamdulillah sampai sekarang masih tetap running gitu. Mungkin teman-teman kita bisa kolaborasi, bakalan ada high school di Bogor mungkin, atau Violeta Florisnya di Surabaya. Nah, itulah gunanya kita sekarang membahas investor itu tidak hanya sifatnya yang general saja, yang kita nggak usah muluk-muluk. Dari kita sendiri pun kita sudah bisa menjadi investor, ataupun kita diinvest itu juga sangat memungkinkan sekali. Oke, ini banyak talking point yang dikirim.
Tapi yang paling utama ini saya bisa jelaskan terlebih dahulu itu masalah tentang kapan sih kita perlu waktu untuk mencari investor. Nah, sebenarnya itu tidak ada jawaban yang mutlak. Nah, kita nggak punya jawaban yang mutlak, dicari pun dimanapun, itu kembali lagi ke perusahaannya. Cuman mungkin di sini berdasarkan pengalaman juga, kita bisa bagi menjadi 3 scope. Yang pertama ada plan, ada grow, ada difficult-nya gitu. Dimana yang pertama memang di fase persiapan, kita sudah punya perencanaan bisnis, kita sudah punya sistem yang sudah kita bentuk sedemikian rupa, tapi kita tidak punya dana, tidak punya lokasi, kita tidak punya bahan baku, sehingga kita harus mencari investor. Nah, itu tidak ada salahnya. Yang kedua, ketika fase bertumbuh, ketika kita sudah selesai ya, dianggaplah 80% kita sudah selesai dengan bisnis plan kita yang pertama sudah terrealisasikan, akhirnya kita harus mengembangkan lagi guna untuk mendukung bisnis yang sudah ada sebelumnya. Nah, itu artinya bertumbuh. Mungkin di bertumbuh ini kita perlu support dana agar bisnis tetap terus berkembang. Dan yang ketiga adalah fase yang paling penting sebenarnya ketika kita mengalami kesulitan. Kita mengalami ya kalau bisa ya jangan sampai ya kayak mungkin diambang krisis gitu dari perusahaannya, atau istilah kasarnya mungkin diambang kebangkrutan dan lain-lain. Nah, ini kita perlu investor. Nah, dari 3 ini itu dikembalikan lagi ke perusahaannya teman-teman, ke usahanya teman-teman, tapi ini akan berkaitan dengan tipe investor yang akan kita terima, tipe investor yang akan kita cari. Karena di fase persiapan tumbuh dan di kesulitan tadi, ini tipe investornya berbeda-beda. Karena akan sangat bahaya kalau memang tipenya perencanaan, tapi investornya mungkin investor yang memang money oriented. Nah, ada juga investor yang maunya itu berkembang bersama kita, siap terima kita apapun nanti jalannya, mau kita harus jatuh dulu habis itu bangun lagi. Nah, ada investor yang seperti itu, atau ada investor yang memang money oriented, dia sudah menyisihkan uang untuk kita kembangkan. Nah, seperti itu nanti kita akan bahas untuk tipe investornya. Kemudian, nah setelah kita tahu ya, ini tadi sudah disarankan oleh Mbak Zara, saya juga mau teman-teman punya note sendiri ya. Hari ini kita nggak cuman saya aja yang ngobrol, teman-teman juga kita sama-sama evaluasi usaha kita sudah di tahap mana, sudah apa yang masih kurang, nanti kita bisa share sehingga kita bisa tanya jawabnya lebih efektif ya. Jadi silakan teman-teman dicatat saja apapun poin-poinnya yang sudah saya sampaikan. Nah, selanjutnya ketika kita sudah tahu fasenya kita di mana, hal yang paling utama yang harus kita tahu juga bahwa usaha kita itu sudah punya nilai. Nah, nilai ini banyak ya. Nilai ini banyak sekali artinya. Baik itu mau ya secara tidak langsung itu tentang kualitas usahanya. Mau dari produk, mau dari uniknya produk itu, jasa itu, kemudian juga iya, yang tadi, yang seperti saya jelaskan di awal, kenapa kita ada, padahal yang sejenis kita sudah lebih dulu ada. Nah, ini adalah di poin nilai. Sehingga bisa kita tarik bahwa nilai itu adalah aset istimewa yang dimiliki oleh perusahaan. Ada kata kunci, istimewa. Artinya, usahanya di sini ada, oke, saya mention aja ya. Nih, di sini ada Mbak Lady misalnya, itu usahanya mungkin poinnya tidak sama dengan Mbak Arita Fitria. Walaupun mungkin itu usahanya jenisnya sama, tapi ada something yang istimewa yang membuat nantinya berujung kepada investor. Kenapa dia akan lebih invest mungkin ke perusahaan yang C daripada yang B. Nah, seperti itu. Aset ini akan membantu kita untuk scale up. Nah, scale up itu ya kita akan melakukan pengembangan usaha. Pengembangan usaha itu bisa kita artikan bahwa memang banyaknya hal yang sudah kita capai dalam suatu usaha yang membuat kita memang sudah dirasa sudah harus upgrade usahanya sehingga bisa bertumbuh dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena berbicara investor kita hari ini, kita juga harus ngomongin tentang tanggung jawab. Kemudian, oke. Nah,
caranya gimana kita mengukur usaha kita ini sudah scale up belum gitu, sudah bisa ketemu sama investor belum. Nah, cara yang paling gampang itu banyak sekali, tapi mungkin pada kesempatan kali ini saya coba rangkum menjadi 7 ya, lumayan banyak. Jadi silahkan dari 7 ini kita evaluasi lagi usaha kita udah punya poin 1 kah, poin 2 kah, dari 7 udah punya 5 atau punya 4 atau malah belum punya sama sekali. Nah, itu kan jadi bahan evaluasi untuk kita. Yang pertama ada customer retention, di mana ini tingkat angka repeat ordernya itu bisa kita jabarkan, kita bisa lihat, kita bisa evaluasi. Nah, caranya gimana? Balik lagi bagaimana ke pembukuan kita. Nah, setelah kita bisa tahu bagaimana tingkat diagramnya kita, statistiknya kita tentang repeat order ini, mungkin kita harus scale up. Scale up-nya maksudnya ya mungkin kita harus memperbanyak lagi produksinya, kita harus memperbanyak lagi cakupan luas customer-nya. Nah, seperti itu. Yang kedua, itu rapor perusahaan stabil. Nah, yang ini memang PR banget sebenarnya, dan saya sendiri pun juga masih menjadikan ini PR, bahwa memang laporan penjualan itu seharusnya dan sebaiknya itu memang harusnya naik, ya, walaupun nanti di lapangan ya up down-nya itu masih ada. Nah, tapi bagaimana caranya kita nge-challenge diri di usaha kita ini, oke, 2 tahun pertama nggak masalah up down gitu. Di tahun ketiga nggak apa-apa, nah dia akan naik terus, walaupun naiknya itu hanya sekian persen. Nah, di tahun keempat baru deh naiknya signifikan terus. Nah, coba di cross check lagi ke usahanya bagaimana, karena ini akan menimbulkan kas perusahaan yang positif tentunya, yang nantinya akan berdampak dengan poin ketiga juga. Nah, tentang sistem yang sudah stabil. Nah, jadi ketika ke usaha kita, kasnya, finance-nya sudah stabil, nah biasanya itu sistemnya juga harus stabil. Nah, sistem ini yang akan membantu kita untuk mengevaluasi, baik itu contohnya ya, di sini ada kepuasan pelanggan yang tinggi, karyawannya sudah sejahtera belum gitu. Dari tahun ini kita punya tim cuma 20 orang gitu, anggap kita bicaranya nggak usah yang besar-besar, 20 orang, 10 orang sudah ada BPJS Ketenagakerjaannya. Nah, tahun depan kita sudah bisa cover semua belum? Nah, yang seperti itu, yang segampang itu saja apakah sudah terlaksana atau belum. Terus biaya produksi mungkin. Biaya produksi kita udah nentapin vendor yang benar-benar ini kita nggak ganti lagi selama 5 tahun ke depan gitu. Kita nggak ganti bahan baku lagi. Nah, dan yang paling penting adalah jarang terjadinya masalah internal. Ini kalau di UMKM, kalau di startup ya, banyaknya kepala, banyaknya pendapat ya, paling yang jadi masalah adalah masalah internal gitu. Nah, kalau memang sudah poin sistem ini masih ada yang bermasalah, ya sampai kapanpun dia akan tetap bermasalah. Tapi apakah kita sudah tahu problem solvingnya bagaimana, kemudian juga sudah ada kadar kekurangan dari masalahnya itu sendiri. Nah, seperti itu. Yang keempat adalah berkaitan dengan yang ketiga adalah sumber daya yang memadai. Maksudnya di sini kita sudah tahu range waktunya dari sumber daya ini, baik dari untuk produk, baik dari internalnya, manusianya, itu kita sudah lihat apakah ini bisa kita pertanggungjawabkan sesuai dengan waktu yang sudah ada. Karena ya, kalau misalnya beban dari sumber daya ini saja tidak bisa kita penuhi, maka kita tidak bisa, contohnya sumber daya bahan bakunya, kita tidak bisa 100% untuk sesuai ya relate dengan kapasitasnya kita memproduksi, yaitu akan mengganggu semuanya, baik sistem, baik finance, baik internalnya. Nah, itu akan mengganggu. Oke. Terus yang kelima, tidak mampu memenuhi pesanan. Nah, sebenarnya kalau kita sudah merasa permintaan sudah jauh lebih banyak ya, demand-nya udah jauh lebih banyak nih, permintaannya udah jauh lebih banyak daripada bahan yang kita sediakan, ya kita harus scale up gitu. Kita harus upgrade lagi, upgrade modal kah gitu. Kita harus sisihkan lagi. Kita harus cari inkubator bisnis mungkin yang bisa membantu kita menaikkan produk
produktivitasnya produk ini gitu. Terus yang keenam mulai membutuhkan ahli. Nah, yang di keenam ini sering sekali jadi waiting list untuk UMKM ya, untuk startup merasa bahwa timnya sudah kompeten ya, walaupun mungkin masih bisa maksudnya ada yang lebih profesional. Contohnya banyak UMKM yang kita temukan bahwa keuangannya beliau, ya, keuangannya beliau, pembukuannya beliau, gitu. Produksinya juga si ownernya mungkin atau timnya. Nah, jadinya rekap. Nah, coba kalau kita mau ke investor, kalau kita mau scale up, coba mulai dari sekarang kita membentuk, kalaupun dananya tidak terlalu banyak gitu ya, dananya budgetnya belum banyak nih gitu. Kita nggak bisa yang profesional banget. Coba bentuk bagaimana dia bisa ahli di bidangnya. Contoh kita bisa ambil orang akuntan yang mungkin fresh graduate seperti itu, yang bisa kita belajar dan bertumbuh bersama. Yang ketujuh, customer dengan loyalty yang terus tumbuh. Nah, beda lagi ya dengan repeat order tadi, bahwa kalau yang terus tumbuh ini memang angka dari customer yang baru itu juga jelas. Nah, jadi kalau kita sudah punya database atau hal-hal yang bisa kita gambarkan bahwa memang ini peminatnya 5 tahun, 10 tahun, 3 tahun deh. Ini akan tetap dan masih ada. Nah, itu akan menjadi indikator scale up kita, apalagi untuk diberikan kepada investor nantinya. Oke, nah dari sekian banyak ya faktor-faktor untuk menarik investor. Ini kalau bicara tentang investor deh, kalau kita beli bukunya ya itu rumit banget bahasanya. Terus juga susah dimengerti. Nah, jadi dari pengalaman juga saya bagi menjadi 3. Yang pertama branding, pengembangan bisnis, dan likuiditas gitu. Ini typo ya. Oke. Nah, sebenarnya untuk pengembangan bisnis, kenapa nggak disamain aja sama branding? Nah, sebenarnya mereka sama ya, dalam artian sinkron. Dia memang bersama tumbuh, tapi itu akan berbeda nanti. Yang pertama untuk branding. Nah, branding ya kita tahu ya tujuan branding itu apa, cuman yang jadi catatan di sini adalah branding itu kalau menurut saya itu adalah sebuah seni. Sebuah seni di mana seni itu nggak ada pengertiannya yang secara tok. Nah, seperti itu. Jadi branding antara perusahaan A dan B itu akan sangat berbeda. Tujuannya pun akan sangat berbeda. Cuman di sini saya akan bergaris bawahi lagi untuk branding ini menjadi 2, itu branding usahanya dan branding owner-nya. Nah, karena kalau kita berbicara UMKM, lalu kita berbicara tentang startup, ya artinya owner-nya mau tidak mau harus terlibat di situ. Kecuali memang perusahaannya ya segede Unilever ya, kalau owner-nya nggak muncul ya perusahaannya akan tetap jalan juga. Nah, kalau di sini kita yang mencari investor artinya sedang mengais gitu ya, kita punya saya bagi branding ini menjadi usaha dan owner gitu. Usaha apa? Usaha kita akan melakukan branding ya paling gampang adalah melalui digitalisasi yang saat ini. Coba lihat lagi kenapa toko online sebelah lebih ramai daripada yang punya kita, padahal barangnya sama. Kita ngambilnya juga sama dari seller yang sama. Ternyata penggunaan digitalisasi oleh toko A itu jauh lebih maksimal daripada kita. Nah, apakah ini berkaitan dengan kita harus hiring lagi dong orang yang pintar desain grafis, kita harus hiring lagi yang bisa foto produk dan lain-lain. Padahal kalau kita bisa belajar, ya banyak sekali platform yang gratis untuk digitalisasi usaha kita. Dan yang ini berkaitan dengan owner. Nah, kalau usahanya itu sudah bagus nih etalasenya kalau toko online kan ibaratnya itu juga etalase kita di online gitu. Etalasenya di dunia maya sudah bagus, tapi ternyata ownernya itu nggak bagus. Nah, masyarakat tahu karena kan sekarang digitalisasi ya, kita bisa cari gitu. Kalau dulu kita nggak bisa nyari ini siapa yang punya dan lain-lain.
Kalau itu tidak sinkron, nah biasanya itu akan lama tumbuhnya. Tapi kalau sinkron, itu interest, terus juga kepercayaan dari customer akan cepat naiknya. Nah, itu gunanya sebenarnya untuk kenapa sih owner juga harus membranding dirinya. Karena nanti interest-nya juga personal branding-nya, organisasi, ya bisa lewat organisasi, relasi, event, dan inkubator bisnis. Penilaian inkubator bisnis mau apapun itu, dari bank, terus dari apa lagi ya, kementerian, atau Big Craft, dan lain-lain, itu memang yang dilihat adalah digitalisasi, visualisasi dari usahanya. Nah, dilihat, kita nggak pernah terlepas dari apa sih media sosialnya usaha itu. Apalagi kita ketemu investor nih yang wujudnya ada. Mereka nge-review kita dari mana, portofolio usaha kita dari mana. Nah, salah satunya adalah dari media sosial tadi. Kenapa di sini sangat penting? Ya karena ini akan menunjang kita untuk mendapatkan investor. Kemudian untuk pengembangan bisnis, nah pengembangan bisnis ini ya kita sama-sama tahu ini wajib ya. Wajib ya, tapi di sini lebih ke inovasinya ada dua mungkin yang secara vertikal dan horizontal. Simpelnya begini, kalau vertikal itu contoh kita jualan skincare nih, tentu skin ya, kulit ya. Kita akan membuat produk yang sehat untuk kulit, yang merebajakan kulit dan lain-lain. Tapi ada pengembangannya. Karena kulit itu ada di tubuh, kita juga bikin produk untuk hair, untuk rambut. Nah, itu yang biasanya di horizontal, jadi nggak lini lagi, tapi masih tetap sama. Tapi kalau yang vertikal itu pengembangannya lebih kepada bagaimana pengevaluasian dari awal mula produk itu ada, usaha itu ada sampai saat ini. Gitu. Oke, yang ketiga, nah yang ketiga ini adalah yang paling penting sebenarnya bahwa kemampuan atau daya dari suatu perusahaan untuk membayar kewajiban atau utang. Nah, jadi investor itu rata-rata juga akan melihat ya bagaimana kemampuan dari si perusahaan itu dari kita untuk membayarkan utang ataupun hanya sekedar jangka pendek ada pajak gitu ya, ada operasional dan lain-lain. Nah, yang ini makanya kenapa stabil pembukuannya, laporan keuangannya itu memang harus kita buatkan. Nah, sedikit di sini mungkin ada yang terlupa juga bahwa memang ide usaha yang menarik itu biasanya juga jadi poin penting untuk investor. Nah, ide usaha yang menarik apakah harus yang sifatnya pembaharuan semua atau memang sifatnya hanya inovasi. Nah, itu balik lagi sebenarnya ke tujuan dari usaha tersebut. Bisa dari yang poin pertama tadi, dari nilai usaha, teman-teman sudah tahu nilai apa yang paling tinggi dari usahanya, maupun ya walaupun service excellent sekalipun itu juga jadi nilai usaha. Karena walaupun produknya tidak bagus, banyak yang kita temui produknya nggak bagus, tapi dia servisnya bagus. Nah, ada customer yang memang suka seperti itu. Tapi ada customer yang ya udah nggak apa-apa dijutekin, tapi memang produknya enak, produknya bagus. Nah, balik lagi ke tujuan perusahaan tadi. Terus yang kedua, ini ekspansi bisnis jelas dan dapat digambarkan. Mau ya, yang poin relate sama poin 3, bisa kita jelaskan kepada investor 5 tahun lagi, kalau dia bergabung bersama kita bekerja sama, apa yang akan dia dapatkan, usaha ini akan seperti apa, begitu. Tips dan triks itu banyak banget. Nah, kalau dicari di Google banyak banget ya. Tapi mungkin 4 ini bisa dijadikan fondasi untuk teman-teman untuk membuat gimana sih meyakinkan investor setelah kita melakukan branding, pengembangan bisnis, terus juga kemampuan membayar utang. Ternyata yang paling pertama juga company profile menarik. Nah, ini simpel banget sih sebenarnya. Mau kita waktu di kampus sendiri pun, terus ada dana mahasiswa gitu. Yang dilihat apa? Proposalnya lagi kan, ya yang paling penting ini juga company profile yang menarik. Kita udah tahu teknologi belum, kita sudah memanfaatkannya dengan baik belum. Nah, terus juga di sini untuk company profile itu berkaitan dengan visi dan misi juga. Banyak kita tahu perusahaan ya maupun ownernya sekalipun kadang visi dan misinya nggak selaras. Visinya A, misinya B gitu.
Nah, yang seperti ini memang harus kita jelaskan, terus juga kenapa usaha ini tetap ada. Dan di company profile ini mungkin tujuannya nanti itu akan menciptakan hubungan dengan pelanggan. Maksudnya dari company profile itu ya untuk nomor 2, poin 2 itu company profile itu sebenarnya kita bisa lihat apakah market kita atas, menengah atau bawah atau menengah bawah dan lain-lain. Nah, itu kelihatan dari penampilan si company profile tadi. Terus juga company profile ini tidak melulu soal yang tertulis ya, bisa video gitu, bisa website dan lain-lain. Terus ada citra perusahaan. Nah, citra perusahaan ini sangat dekat ya dengan company profile. Apakah dia update, terus ya kalau website apakah dia update, dia bisa diakses kapanpun gitu ya. Dan yang selanjutnya sebagai alat pemasaran dan memperkuat branding. Terus tips dan trik yang kedua, ya usaha yang berjalan bukan lagi di fase plan bisnis. Nah, kenapa? Karena biasanya kalau di fase plan bisnis, ya tidak menutup ya untuk kita mendapatkan investor. Cuman poinnya mungkin presentasinya akan lebih tinggi ketika usaha itu sudah bertumbuh atau mungkin bisa juga dalam mengalami kesulitan. Tapi biasanya di poin 2, di bertumbuh. Kenapa? Karena kalau di fase plan, kita hanya menggambarkan berdasarkan analisis saja, tidak berdasarkan apa yang sudah terjadi. Contohnya, kalau investor membutuhkan keuangan kita, ya kita hanya bisa menggambarkan kalau produknya laku sekian ribu pieces gitu. Kita cuma bisa menggambarkan ini yang keuntungan yang dia dapat. Sementara kalau sudah fase berkembang, kita sudah bisa menjelaskan bahwa dengan 1000 pieces, kita ada penambahan untuk produksi. Nah, seperti itu. Dan ini lebih bisa dipertanggungjawabkan guna nantinya untuk meminimalisir kesalahpahaman antara investor dan yang diinvestasikan nantinya. Oke, yang ketiga dan keempat adalah mempelajari investor dan pengembangan bisnis kembali. Yang ketiga ini adalah berkaitan dengan tipe investor, ya, investor yang mampu memahami visi dan misi perusahaan atau yang mau tumbuh bersama. Kemudian juga pengembangan bisnis. Pengembangan bisnis ini memang tujuannya nanti juga kepada lapangan pekerjaan yang bisa kita buka dan lain-lain. Oke, itu untuk tips dan trik meyakinkan investor melalui usahanya ya. Ini company profile yang menarik, usaha yang sudah berjalan, mempelajari investor sesuai dengan tingkat usahanya kita, kemudian pengembangan bisnis. Dan yang di sini itu adalah tips dan trik untuk meyakinkan investor sebagai pemilik usaha. Lagi-lagi kita tidak bisa lepas tangan untuk yang masih mengais ya, kita perlu bantuan investor. Nah, yang pertama adalah kita juga harus punya rasa ingin tahu, ya analisis bisnis yang baik, itu sangat membantu kita dalam mempresentasikan bisnis kita. Nah, jadi kalau kita sudah risetnya tidak hanya dari internet saja, dari pengalaman orang lain, tapi kita juga sudah turun ke lapangan. Nah, itu biasanya investor akan lebih menghargai. Yang kedua, attitude ya, attitude. Nah, ini balik lagi ke tipe investornya. Ada investor yang mungkin bisa kita hubungin gitu ya, kapan aja. Dan ini memang attitude ini akan membuat kita lebih mudah mendapatkan kepercayaan lewat ya attitude nggak cuma apa yang kita tampilkan hari itu aja, tapi balik lagi ke media sosialnya, portofolionya, apakah memang yang dia ucapkan sesuai dengan behaviornya gitu ya, habitnya sehari-hari dan kegiatannya. Terus yang ketiga, ini adalah keberanian ya, keberanian yang berani untuk mengambil risiko dalam artian. Nah, ini banyak juga nih yang salah dalam artian realistis. Ada kata kuncinya realistis di sana, mengambil risiko tapi tetap tahu apa konsekuensi dari risiko yang kita ambil. Karena kerugian kalau kita sudah berbicara investor, kerugian tidak hanya pada diri kita saja, tidak hanya kepada tim saja, tapi kepada yang sudah menanamkan modal untuk kita. Ya. Terus yang selanjutnya ada yang keempat dan kelima, komunikasi. Nah, komunikasi ini tadi sudah dijelaskan bahwa memang ini membantu kita untuk meminimalisir kesalahpahaman antara kedua belah pihak, baik pemilik usaha ataupun investornya. Dan yang kelima adalah kecerdasan emosional. Kenapa? Karena ketika kita sudah ibaratnya ya, dulu kita pemain solo nih,
kita sendiri. Kita nggak ada yang kita bertanggung jawab untuk diri kita sendiri. Ketika kita sudah sudah punya investor, kita sudah ya tahap entah itu sistemnya bagi hasil ya atau peminjaman modal dan lain-lain, ada orang yang mungkin harus kita berikan laporan keuangan. Dulu laporan keuangan cuma buat kita, sekarang udah buat investor. Nah, akan ada di sana egonya kita sebagai pemilik usaha, egonya sebagai investor. Nah, jadi di sini itu bagaimana kita memahami batas-batas kesadaran diri kita, ya, dan maupun hak kita ya sebagai pemilik usaha, begitupun juga investor. Nah, di sini biasanya ya kerjasama itu batal atau kerjasama itu tidak lagi berjalan ya karena ini kekurangan kapasitas untuk mengontrol dirinya, egonya sendiri gitu ya. Terus selanjutnya tipe-tipe investor banyak sekali, cuman 3 ini yang sering kali kita dapatkan di dalam lapangan, di lapangan. Yang pertama adalah personal investor. Nah, personal investor nih contohnya Mbak Zara kali ya. Mbak Zara punya uang ya, punya dana yang memang dana tabungan yang nggak darurat deh gitu ya. Ini bisa kita kembangkan kembali. Nah, memang tujuannya biasanya untuk personal investor ini tujuannya adalah mereka menarik keuntungan. Artinya, kita sebagai yang punya usaha harus naik juga targetnya. Nah, kita nggak bisa lalai karena memang ada orang yang harus diberikan keuntungan selain diri kita sendiri. Nah, itu biasanya personal investor mainnya seperti itu. Terus yang kedua, angel investor. Nah, angel investor ini sebenarnya orang-orang yang dengan penghasilan yang tinggi ya, atau kalau zaman sekarang kita sebutnya anak-anak sultan mungkin. Ya, anak-anak sultan punya duit gitu, daripada kayak kemarin itu banyak banget ketika pandemi ya. Ya, ini saya banyak banget ditawarin sama anak-anak sultan ya, saya bukan anak sultan gitu ya. Mereka nggak bisa jalan-jalan ke luar negeri, duitnya mau di-spend-nya ke saya dengan harapan lebih banyak lagi gitu. Setelah pandemi mereka bisa ngabisin duitnya. Nah, jadi angel investor ini mereka memang yang punya penghasilan yang tinggi atau dana yang cukup banyak, namun mereka mau bertumbuh bersama. Makanya disebut dengan angel. Mereka tidak mengharapkan keuntungan cepat dari perusahaan kita. Nah, kalau personal, tapi tidak menutup kemungkinan ya, si angel ini juga mengharapkan cepat, tapi biasanya kenapa disebut dengan angel investor? Mereka ya mau bertumbuh bersama. Ya kalau ada something nanti sebelum pandemi mereka sudah invest, tiba-tiba ada pandemi. Mereka memahami untuk 2 tahun itu, ini duitnya nggak bakalan balik dengan cepat. Atau bagi hasilnya dipending dulu selama 2 tahun, bayangin. Nah makanya kenapa disebut angel investor ya, mereka mau untuk menanamkan modal dan mau bertumbuh bersama. Terus yang ketiga, nah yang ketiga ini paling gampang, paling sering dilakuin mungkin apa, nyekolahin ini ya, BPKB motor, BPKB mobil ya. Iya, ini memang perusahaan-perusahaan yang khusus didirikan untuk memberikan investasi ke perusahaan-perusahaan kecil ya, sebutlah itu bank mungkin ya, atau juga ada finance lain yang memang biasanya itu tidak hanya memberikan kepada satu orang, satu usaha atau satu startup saja. Jadi ada banyak usaha yang mereka berikan, tapi biasanya ini memang ada agunannya, memang ada jaminannya. Nah, itu bedanya dari si angel dan personal investor kita tadi. Paling kalau personal investor ini ya kita harus hitam di atas putihnya, mungkin ada pihak ketiga yang terlibat, ada notarisnya mungkin, nah seperti itu. Baik angel investor, tapi kalau udah bicara dengan perusahaan ini ya kita juga harus punya sesuatu. Jika nanti usaha kita tidak berjalan sebagaimana mestinya, kita sudah diselesaikan dengan jaminan yang sudah kita berikan gitu. Nah, dari sekian banyaknya pendanaan yang sudah kita dapatkan dari investor gitu ya, tentu akan berdampak dengan usaha kita. Usaha kita tentu berbeda ya, masing-masing usaha akan dampaknya berbeda. Cuman mungkin pendanaan investor ini bisa kita jadikan sebagai evaluasi dari usaha. Kenapa? Karena dengan pendanaan investor ini dan manfaatnya kita bisa menumbuhkan jiwa kompetisi usaha. Yang biasanya kita udah stuck di situ-situ aja, kita udah merasa cukup, tapi ternyata ketika kita berbicara dengan investor, wah ekspektasinya berbeda.
ekspektasinya harus ditambahkan, scale up lagi dan lain-lain. Nah, kompetensi usaha, inkubator bisnis, banyak banget yang diadain sama ya sebutlah gitu ya. Nah, ini Sisternet juga ngadain. Yang dilihat apa? Kompetisi usahanya, apa yang diberikan dari usahanya tadi. Terus kedua, pengembangan produk yang terbaik. Ketiga, membangun relasi yang lebih banyak. Nah, maksudnya di sini ini levelnya akan berbeda ya. Kalau misalnya kita sudah berbicara investor, tentu kalau contoh ya untuk perusahaan yang memang dia kerjasamanya dalam 5 tahun, ya investasinya jangka pendek. Nah, ketika kita sudah mencoba dengan investor yang ini, tentu kita akan naik juga, tidak hanya dari usahanya, tapi dari investornya kita juga naik lagi gitu. Kita upgrade investornya gitu. Nah, mungkin kalau sekarang dari Kementerian Ekonomi Kreatif ya, misal kita dapat investasinya, dapat inkubator bisnisnya. Besoknya ya setelah kita diskusi dengan Pak Sandiaga Uno misalnya, nah kita tidak menutup kemungkinan beliau secara pribadi itu akan bisa menjadi investor kita. Nah, artinya ada naik skill, naik upgrade dari si investornya sendiri. Terus yang keempat, mempercepat akselerasi bisnis. Dan yang kelima, menciptakan produk dan model bisnis yang menakjubkan. Di sini maksudnya ya kita evaluasi terus, kita bisa memberikan hal yang baru atau evaluasi dari bisnisnya. Oke, tapi kita harus ingat lagi bahwa emang perubahan bisnis setelah menerima dana investor itu tidak melulu positif ya, tentu ada yang negatifnya. Tadi sudah di-spill juga beberapa, tapi mungkin untuk positifnya yang saya rasakan ya ketika kita sudah menerima investor bahwa usaha kita lebih berkembang, ya karena spend money-nya juga udah ada gitu ya. Terus kemajuan dalam profit interior dan lain-lain ya untuk pengembangan. Terus juga kebutuhan tenaga kerja lebih banyak, artinya kita bisa produksi lebih banyak, kita bisa jasa kita juga harus berkembang lebih banyak dan lain-lain. Tapi untuk negatifnya, memang kalau personal investor ya atau perjanjian dengan investornya itu membuat kita beban atau target kerjanya lebih bertambah, ya itu bisa jadi karena memang ada kesepakatan ini harus baliknya berapa, terus presentasinya berapa gitu. Walaupun dari segi bisnisnya terlihat pengembangannya terlihat naik, tapi belum tentu untuk si ownernya, untuk si karyawannya dengan adanya investor itu dia langsung dapat gede. Enggak, karena kita harus diproduksi dulu. Nah, jadi itu tergantung dari perjanjian dengan investornya. Terus yang kedua adalah perbedaan visi dan misi di tengah berjalannya usaha khusus personal investor tadi. Dan selanjutnya cara tepat mengelola dana investor. Nah, ketika kita sudah dapat investornya, kita sudah ketemu sama tipe investor yang sesuai dengan usaha kita, kemudian bagaimana sih cara mengelola dana dari investornya? Nah, di fase persiapan, teman-teman silahkan ya, mungkin kita sudah melakukan yang lebih baik. Kita harus membuat rencana keuangan dan mencatat laporan keuangan secara rutin. Ya, karena di sini saya ibaratnya ya kita dari rumah mungkin ya karena ini perempuan ya kebanyakan dari rumah usahanya dan lain-lain gitu. Kita memang seringkali teledor ya dana pribadi itu sering banget dicampur sama dana usaha gitu. Karena ya tadi modal kita tipis gitu. Kita nggak bisa hire akuntan langsung, kita nggak bisa hire langsung yang ngitungin pajak dan lain-lain gitu. Tapi ternyata caranya adalah dari diri kita sendiri dulu, kita sudah tahu bagaimana perencanaan keuangan untuk mengalokasikan keuangan pribadi atau bisnis yang dijalankan, sehingga nanti itu meminimalisir adanya kesalahan tentang keuangannya. Dan memang untuk mengetahui kondisi finansial dari perusahaan tersebut, apakah ini harus tetap seperti ini, atau memang kita harus evaluasi, atau malah memang harus kita off dulu untuk produk itu. Terus yang kedua adalah memperhatikan rasio kesepakatan dengan investor terhadap penghasilan di fase persiapan. Tentu ketika kita persiapan, kita pitching dulu ya, terus kita diskusi, akan ada nantinya ya harapan yang kita dengarkan dari investor, dan investor pun juga memahami apa yang kita mau dari segi bisnisnya. Di sini untuk hal-hal yang wajib dilakukan oleh investor,
Yang pertama ya menyerahkan dananya, penempatan perwakilan ya, ada pengawasan atau pengendali, terus memberi keputusan dan mematuhi ya ketentuan perundang-undangan. Karena memang kalau investor kan kita sudah ada pihak ketiga, notaris dan lain-lain. Terus yang diinvestorkan itu memang sudah memenuhi persyaratan yang sudah disepakati. Terus ada menyerahkan hak-hak tertentu ya, kalau kayak bank ya kita harus menyerahkan apa yang bisa kita jadikan jaminan dan lain-lain gitu. Terus penyusunan struktur anggaran dan perizinan. Nah, balik lagi company profile-nya tadi, kemudian tanggung jawab secara berkala dan kewajiban finansialnya bagaimana. Dan selanjutnya setelah persiapan yang ketiga, itu adalah konsultasi dengan yang sudah berpengalaman. Nah, ini jarang banget sebenarnya teman-teman atau para pelaku usaha itu melakukan coachingan secara berkala. Mungkin hari ini Sisternet-nya ikut webinar yang hari ini, tapi besok sebenarnya webinarnya juga berkaitan dengan ini mungkin, atau malah lebih naik lagi tapi nggak ikut karena merasa wah saya sudah dapat nih ilmunya tentang ini, butuhnya hanya ini. Padahal itu kita sudah harus melakukan mentoring atau coachingan bisnis yang memang sifatnya secara berkala. Karena ini akan membantu tidak hanya berbagi pengalaman saja, itu juga memberikan kita perspektif yang berbeda tentang usaha tadi. Nah, juga memperluas jaringan. Contoh, saya di Padang, terus tadi ada ya yang dari Bogor, juga mau buka usahanya di Padang, mau nanya gimana tempat strategis dan lain-lain untuk jenis usaha ini. Nah, itu akan kita temukan di coachingan bisnis biasanya, di mentoring bisnis. Terus juga untuk tadi kita perlu banget kecerdasan emosional, karena ini akan kita harus bijaksana dalam mengambil keputusan kalau sudah berinvestor, main saham, ya main pendanaan, artinya kita memang harus memiliki emosional yang sudah stabil, tidak hanya tentang usahanya, tapi tidak hanya dengan diri sendiri, tapi tentang usahanya juga. Terus dengan adanya coachingan bisnis, kita akan lebih percaya diri. Kenapa? Karena biasanya kalau memang mentoringnya itu berjalan dengan baik, itu akan bisa memberikan insight-insight yang positif ya ketika kita sudah mendapatkan atau keluar dari situasi yang sulit, yang mereka sudah bimbing juga, terus juga rasa percaya diri kita ketika kita sudah di fase batas mungkin ya, di fase bawah gitu. Tapi karena ada inkubator bisnis, ada mentoring bisnis, ada organisasi yang mungkin bisa membantu kita, yang tahu bagaimana kita bertumbuh ketika kita jatuh, nah kita tahu tempat bertanya ataupun tempat kita mencari bantuan. Dan ketika sudah fase realisasi, ketika sudah persiapan, fase realisasi ini adalah gunakan pendanaan sesuai rencana yang diajukan sewaktu presentasi dengan investor. Nah, ini sering banget terjadi bahwa di tengah-tengah nanti kepikiran untuk bikin sesuatu lagi, kepikiran untuk beli sesuatu lagi, wah kepikiran untuk pengadaan yang baru lagi. Sebenarnya itu bisa dan boleh saja, karena memang yang namanya usaha ya, kita harus tetap stabil, fleksibel gitu sesuai dengan keadaan. Tapi memang yang paling utama kita memang harus menggunakan dana itu sesuai yang sudah kita sepakati. Dan yang paling penting adalah nomor 2, jangan pernah menghabiskan dana investor, dana investasi yang sudah kita dapatkan sehabis-habisnya. Jadi di laporan keuangan ya, di rencana keuangan atau RAB lah paling gampangnya, rencana anggaran biayanya kita sudah tahu saving perusahaan kita itu berapa. Jadi sudah ada di saving dulu. Nah, ini sebagai sifatnya darurat lah nanti yang kita butuhkan, ini sudah ada savingnya terlebih dahulu. Oke, dan untuk proposal usaha yang menarik itu ya tadi sudah disampaikan tentu idenya ya, ide usahanya, kemudian teman-teman dari semuanya itu memang uji kelayakan usaha. Uji kelayakan usaha itu sangat penting ya, tidak kita masak terus kita mau jualan apa yang kita masak, kita nggak bisa nanyain sama satu keluarga aja, apalagi sebagai istri kita nanya sama suami gitu, ya udah pasti bakalan enak aja gitu. Kita ada kelayakan usahanya, kita harus riset customer-nya kita, apakah sudah sesuai, kita harus libatkan mungkin kalau kuliner pakar gizi sekalipun, ya
kita harus libatkan karena ini akan berkaitan dengan proposalnya nanti. Nah, menggambarkan kelayakan usaha, rencana bisnis yang lebih efektif, pengamanan pendanaan ya, seperti yang dijelaskan tadi, ada plan-nya dan struktur organisasi yang jelas atau SDM-nya yang juga unggul. Oke, yang terakhir itu adalah proposal usaha yang menarik ya, yang tadi sudah dijelaskan tentang kelayakan usaha, bahwa memang kelayakan usaha ini adalah kegiatan untuk menilai sejauh mana usaha kita ini sudah memberikan manfaatkah untuk diri kita, tim kita, kemudian lingkungan kita ya, sehingga nantinya bisa kita pertanggungjawabkan. Dan yang paling gampang yaitu adalah proses membandingkan perusahaan dengan cara identifikasi produk atau layanan dengan usaha sejenis ya. Kalau sekarang menyebut kompetitor itu rasanya tidak lagi etis ya, karena kalau bisa kita berkolaborasi, kenapa kita harus bersaing, kan seperti itu. Namun kebanyakan kita bablas gitu, kalau kolaborasi merasa sudah aman, tapi tidak lagi melakukan pengembangan dan pengembangan dan scale up-nya tadi. Oke, mungkin itu saja Mbak Zara. Saya juga udah capek ya ngomong dari tadi, kayak teman-teman juga capek gitu iya dengerin. Nah, jadi dikembalikan kepada Mbak Zara. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Sister ini ya. Ini untuk kayak paparannya atau juga presentasinya luar biasa banget. Cukup jelas ya Sister ya. Jadi mungkin untuk Sister yang mau tanya-tanya boleh banget, karena kita udah membuka di sesi question and answer, yang mana mungkin silakan kalau misalnya mau tanya bisa raise hand atau juga bisa langsung di kolom chat ya. Ini ternyata udah ada yang mau tanya. Oke, ini kita langsung bacain aja pertanyaan dari Aisyah Maharani nih, Sister. Katanya mau tanya apakah membutuhkan legal khusus dalam membuat perjanjian dengan investor. Bentuknya kayak gimana sih, katanya gitu. Oke, langsung dijawab aja kali ya Mbak Zara ya. Langsung jawab ya. Oke, Sis Aisyah ya. Sis Aisyah ini dari, karena kita sedikit, boleh kali ya di ini mic-nya dihidupin gitu, biar enak juga tiktokannya. Boleh. Oke, sebenarnya untuk membutuhkan legal khusus dalam pembuatan perjanjian dengan investor, iya benar. Itu secara personal pun ya, walaupun kayak simpelnya tante punya banyak duit nih, bisa jadi bisa nginvest gitu di usaha kita. Kita tetap butuh legal khususnya, kita tetap butuh hitam di atas putihnya, kita tetap butuh pasal-pasal yang mengikat, karena kita tidak tahu nantinya di tengah jalan, jangan ke tengah jalan deh, di seperempat jalan kali ya, kita sudah cekcok dalam artian visi dan misinya udah beda gitu. Nah, makanya khusus itu dibutuhkan. Biasanya yang paling gampang adalah ya pakai notaris tadi. Tapi untuk usaha yang sudah melibatkan hukum dan segala macamnya, sebaiknya usahanya pun itu sudah jelas perizinannya. Nah, apakah sudah berbentuk CV, PT ya paling gampang gitu. Terus sudah ada izin dinas. Ya kalau saya di pendidikan udah ada izin dinasnya belum gitu, udah keluar belum, SK Kemenkumhamnya dan lain-lain, sehingga nanti bentuk investornya Mbak Sis Aisyah bisa jadi lebih tinggi lagi kalau memang sudah ada izinnya lengkap gitu, legal khususnya sudah lengkap ya. Paling itu aja. Kalau untuk bentuknya mungkin kita share-nya via WhatsApp aja kali ya Mbak ya, karena ada beberapa contoh juga untuk investasi yang sudah melibatkan ini pihak ketiga atau legal khususnya gitu. Oke, untuk Sis Aisyah ya tadi ya. Sudah jelas ya Sis Aisyah ya. Mungkin untuk sister yang mau tanya-tanya boleh masih tanya-tanya lagi ya, karena masih panjang untuk sesi question and answer. Sambil nunggu, mungkin aku penasaran banget nih Sis ini gitu ya. Misalnya kan kalau misalnya untuk mendapatkan investor itu kan pasti nggak gampang. Ya kan? Pasti panjang lah untuk prosesnya. Kalau untuk sister ini sendiri, ada nggak sih maksudnya waktu pas awal-awal mendirikan usahanya gitu kan, itu ada proses untuk mencari investor juga. Boleh nggak sih sharing untuk di awal tuh waktu itu berapa lama untuk mendapatkan proses investornya itu sendiri gitu? Oke. Kalau untuk mendapatkan investor sih sebenarnya tergantung usahanya sih Mbak. Kalau saya dulu berbicara yang florist deh, itu ya, kita berbicara yang florist, itu memang karena
anaknya nggak mau diem, Hah? jadi banyak organisasi, banyak relasi ya. Ketika bikin itu, ya dia ngelihat di story ya, dia ngelihat di story, dia ngelihat ini bicaranya angel investor nih, enak banget langsung dapat angel investor. Jadi dia ngelihat story, Hah? terus angel investor yang sifatnya memang personal investor. Jadi emang apa? Nggak sulit sebenarnya kalau untuk industri kreatif tadi yang bunga tadi. Jadi dia Hah? ngelihat wah ini potensinya bagus karena memang di Kota Padang saat itu belum ada. Tadi itu belum ada, kemudian juga dari segi SDM-nya kebetulan juga tenaga pengajar ya di komunikasi, di DKV juga. Nah, Hah? ya desainnya dan SDM-nya sudah banyak sekali, sudah bagus dan akhirnya ya kita tidak lagi mencari investor, makanya kenapa usaha itu harus punya nilai dan scale up. Jadi investor yang nawarin ke kita, mau Oke. nggak? Mau nggak? Nah, balik lagi, nilai usahanya sudah sejauh mana? Teman-teman, teman itu biasanya nggak bisa dalam waktu cepat sih Mbak, gitu. Kalau yang Ya, itu ya. karena evaluasi, terus pengembangan, inovasi juga. Jadi kita bisa lihat apa laporan keuangan dan lain-lain gitu. Jadi kalau untuk ditetapin kapan dapatnya itu nggak bisa sih. Jadi memang kalau untuk florist itu pengalaman memang ada aja yang datang buat nawarin gitu. Nah, itu untuk angel investor. Tapi kalau untuk di jasa pendidikannya, nah ini yang lebih berdarah-darah lagi sih sebenarnya gitu. Mungkin Oke. kalau dari awal dulu aku itu sempat pakai BPKB kendaraan gitu. Jadinya Hah? ke bank gitu untuk pendanaannya. Nah, itu kan sifatnya masih investor juga. Nah, Ya. ternyata setelah pengembangan dana itu eh, kan dari pihak banknya ngelihat ya, ngelihat ke Nah, lapangan dan lain-lain ya. Setelah 2 tahun ternyata kita nggak perlu lagi loh buat apa meminta mereka untuk menginvest. Ternyata setelah 2 tahun itu saya siapkan seluruh izinnya, saya lakukan seluruh branding, penguatan usaha, pengembangan dan lain-lain. Ternyata ditawari lagi, apakah mau kita danai dan lain-lain. Nah, balik lagi itu kepada teman-teman, apakah mau atau tidak untuk investasinya. Dan dulu juga pernah sharing sama teman, kebetulan juga punya di pendidikan juga itu dia punya sekolah animasi, dia punya sekolah animasi ya. di Kota Padang ya, animasi pasti butuh dana yang banyak ya Mbak ya. Kita Betul, betul. butuh perangkat yang memadai dan lain-lain gitu. Itu lumayan gede banget sih dapatnya dari Malaysia ya, dari kalau nggak salah dari dari rumah produksi juga yang animasi juga. Tapi memang kalau untuk yang seperti itu biasanya nanti kita harus apa namanya rasio kesepakatannya itu memang harus jelas karena takutnya nanti memang akuisisi. Nah, posisi Oke. ini iya, posisi ini juga sangat riskan terjadi di investasi. Nah, dan kalau di personal investor, kalau di akuisisi itu sebenarnya juga ini brand ini, brand anggaplah brandnya A deh gitu ya. Hah? Sis kita punya brand yang A, anggap brandnya keren gitu ya, keren namanya gitu. Si keren ini itu punyanya kita, punyanya saya. Nah, ternyata Mbak Zara invest. Nah, Oke. Mbak Zara juga ngeklaim itu punyanya Mbak. Tapi benar kan? Karena Mbak juga udah invest nih. Jadi Ya. nggak salah. Nah, tapi biasanya untuk personal investor itu ya kita bakalan bahas saham 60%, 40% lah anggap. 60%, 40% itu udah gede banget sebenarnya, tapi ya mau nggak biasanya investor nggak mau 50-50, maunya 60 atau 40 gitu. Atau oke lah di 55, 55, 45 gitu. Tapi 50-50 itu jarang banget untuk personal investor. Nah, kebetulan juga gabung di HIPMI sih sebenarnya. Jadi lumayan sering sharing tentang hal itu. Jadi ketika Mbak juga udah ngeklaim si keren ini, nah kita itu udah gampang banget terjadi ketidaknyamanan ya, karena kita udah punya dua egonya lagi yang berbicara. Ya kalau Mbak, ya saya kan udah invest,
brandnya saya udah beli gitu. Sama aja dong kayak beli apa sistemnya Alfamart terus kita bikin Alfamart juga gitu. Terus ya itu punyanya saya. Nah yang saya sebagai founder pasti juga mikir ini juga punyanya saya. Nah biasanya hal seperti itu yang ditakutkan untuk personal investor di akuisisi seperti itu. Apalagi kalau sampai sahamnya banyak ya. Nah, ruginya sih ya kurang lebih ya banyaknya di kita gitu. Itu justru berarti untuk pembagian itu nggak ada yang 50-50 ya, berarti misalnya let's say 5-5. No, kalau yang memang biasanya kita aja deh, Mbak deh mau invest nih, mau nggak? Mau nggak? Udah banyak, mau nggak sih? Invest ya. Pasti nggak mau gitu karena memang biasanya mau 50-50 kalau investasinya itu personalnya itu ada 3 orang gitu misalnya. Nah, kita mau 50-50 nih. 50-50 dalam artian ya ujung-ujungnya kalau 3 orang ya pasti bakal lebih sedikitnya di kita. Karena kan nanti produksinya kita yang tahu juga. Terus ya pasti biasanya itu di kita. Jadi kalau untuk personal mungkin mereka akan lebih banyak ya di sistem bagi hasil, apalagi untuk UMKM gitu di sistem bagi hasil. Ya nggak muluk-muluk mereka punya dana, terus mereka nggak mau repot, ribet nih dana silakan dikembangkan sesuka usahanya kamu, tapi memang 60 atau 40 itu sering banget terjadi. Jarang yang saya dengar 50-50 gitu. Iya, betul. Oke, ini mungkin untuk sister yang mau tanya-tanya lagi boleh loh ya. Tadi setelah jawab pertanyaan aku ya sister ini ya. Ini ada dari Putri Cantika. Putri Cantika bilang katanya, Putri ini baru buka usaha frozen food. Nah, tipe bisnis yang seperti apa yang sudah cocok mendapatkan investor sih, dan juga apa bisnis reseller bisa mendapatkan investor? Gimana tuh sister? Oke, sebenarnya bisnis maupun bisnis reseller, sebelumnya halo Putri Cantika, halo sis, bisa ini ya diketik ya dari mana biar enakan juga kita. Oke, untuk reseller apakah kita bisa mendapatkan investor? Bisa banget, bisa banget. Kenapa? Iya bisa banget. Kenapa? Karena kalau kita reseller itu kan kita sudah ada kesepakatan ya sama sellernya. Dalam artian ini produk bisa ganti nama nggak sama brand kita. Nah, usahakan untuk sistem reseller itu udah bisa diganti nama sama brandnya kita. Nah, kan banyak tuh usaha yang memang resellernya nggak bisa kita ganti nama lagi. Tapi ada juga yang memang no merek lah, no brand. Jadi kita bisa pakai brandnya kita sehingga kita bisa mengajukan investor. Nah, seperti itu. Dan memang untuk frozen food sih banyak sebenarnya biasanya yang mau investasi ya karena memang usahanya ya sampai kapanpun orang butuh kuliner, sampai kapanpun penyimpanan makanan itu akan tetap ada. Jadi untuk tipe yang cocok ya balik lagi ke Mbak Putrinya. Mbak Putri mau usahanya yang kalau rasanya karena baru ya, mungkin boleh dicoba personal investor dulu. Dalam artian kita cari dulu yang bisa membantu usaha kita. Silakan dibuat kesepakatannya 3 tahun aja mungkin atau 2 tahun aja. Di dalam 2 tahun itu, apakah kita sebagai pengusahanya, sebagai entrepreneur-nya sudah komit sesuai dengan apa yang kita sampaikan kepada investornya. Baru nanti kita bikin yang lebih besar. Karena kalau kuliner nih enak banget sebenarnya untuk investasi. Kenapa? Karena kita bisa bikin bikin aplikasi, juga bisa bikin kafe. Nggak menutup kemungkinan Mbak bisa sis bisa lebih tinggi dari itu. Nah, tapi mungkin karena ini konsepnya baru buka, coba dulu kerjasamanya untuk jangka pendek. Silakan dalam 2 tahun itu dilihat apakah sesuai yang sudah ditargetkan, yang sudah diplankan dengan realisasinya. Nah, dan apakah problem solving-nya dari Mbak Putri selaku owner dan investor itu ada. Nah, jadi sarannya sih coba dulu aja untuk yang skopnya kecil dulu. Baru nanti kalau sudah rampung semuanya, kita bisa inkubator bisnis yang lebih besar gitu segalanya untuk investornya. Oke, gimana untuk Sis Putri sudah jelas ya untuk
jawaban dari Sis Imi ya. Gimana sister yang lain? Masih semangat kan? Kita ngabuburit bareng-bareng di sini. Ngabuburitnya sambil dapat ilmu ya. Ini silakan mau tanya-tanya. Ini ada mungkin Sister Afriza Lili atau juga Sister Arlinda, Sister Kartini, Lady Aja atau juga Sister Sinta boleh loh yang mau tanya-tanya ya. Ini untuk yang mau tanya-tanya kita masih ada waktu sekitar mungkin 40 menitan lagi atau ya sekitar 30 menit lagi ya, masih panjang perjalanan kita. Tapi mungkin untuk sambil tanya, sambil nunggu maksud aku ya, Sister. Sembari Ini nunggu ya, berarti Mbak, ya. sambil Oke, nunggu nih, kan kalau misalnya ngomongin soal investor tuh berarti kan kita berhutang nih sama investor, pasti ya kan. Nah ini tuh kalau misalnya ngomongin hutang kan tadi sempat di presentasinya Sister ini ada yang bilang hutang tuh ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Nah, tapi tuh kayak kita kan mungkin untuk yang sisters yang baru, sorry, sister yang baru mungkin menjalani usaha dalam proses mungkin, oh kayaknya butuh investor, mungkin udah ada investor ngomongin soal hutangnya, ditanya, ini kita mau hutang jangka panjang atau jangka pendek nih, terus kita kan bener-bener buta gitu ya, kayak awam banget, ini jangka panjang tuh berapa lama ya, terus kalau jangka pendek tuh normalnya juga berapa lama ya, nah ini boleh nggak sih dijelasin Sister ini, maksudnya kayak sebaiknya tuh berapa lama sih untuk hutang jangka panjang ataupun maupun jangka pendek gitu. Oke. Oke, sebenarnya memang ya kita harus melihat kemampuan usaha kita sendiri. Jangan sampai nanti kita berani buat jangka panjang, padahal kita di jangka pendek sendiri kita belum running gitu, belum bisa. Nah, kalau untuk jangka pendek sebenarnya bisa di 2 tahun ya, 2 tahun itu pendek loh sebenarnya 2 tahun. Dan jangka panjang ya artinya 2 tahun ke atas, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun gitu. Tapi balik lagi ke usahanya, kalau memang skop usahanya itu besar, ya tidak menutup kemungkinan bisa langsung jangka panjang. Nah, halo, ini masih jalan? Ya, masih. Oh, masih jalan ya? Ya, jadi kalau memang usaha itu baru, ya biasanya kita memang coba dulu di jangka pendek ya setelah 1 atau 2 tahun. 1-2 tahun itu ibaratnya yang baru ya, kita memang melatih mental sendiri sebenarnya. Mental sebagai entrepreneurnya. Kita bisa komit nggak sih? Karena perusahaan usaha ya, itu apalagi yang perempuan bergerak kita dari rumah, itu komitmennya yang paling sangat-sangat dibutuhkan. Bisa nih, hari ini kita bisa produksi banyak banget, tapi bisa jadi besok, karena mood mungkin, itu bisa kurang 10% deh total produksinya. Itu tidak menutup kemungkinan itu terjadi biasanya. Nah, kayak Mbak Putri tadi mungkin frozennya hari ini bisa 500 pieces gitu. Tapi mendadak besok karena sakit deh, nggak usah mood, karena sakit. Jadinya 300 pieces loh. Kenapa? Ya namanya juga sakit. Nah, artinya di sana apa? Sistemnya belum stabil. Kita belum bisa meng-hire yang lebih banyak sehingga produksinya tetap terjaga. Nah, makanya kenapa disarankan untuk jangka pendek saja dahulu untuk yang usahanya baru. Tapi kalau udah usahanya jangka panjang, ya silakan buatlah pokoknya gambarannya itu bisa 5 tahun, 3 tahun, 10 tahun ke depan. Contohnya ya ini lebih skop besar ya. Kayak ruang guru kan nggak ada tertati-tati dulu tuh. Ruang guru kan langsung besar tuh. Karena memang dari plan-nya sudah dari awal perencanaannya ya mereka sudah jangka panjang untuk investasinya gitu. Nah, jadi balik lagi untuk usahanya kita seperti apa, sehingga kita bisa jangka pendek dan jangka panjang karena ya piutang ini jadinya, utang piutang. Terus juga memang untuk utang piutang ini sendiri, berapapun untuk jangka pendek ya, untuk usaha baru, jangan main sistem persentase ya. Kenapa tuh? Kalau untuk jangka baru, silakan main di nominal saja. Nominal saja. Nah, karena sarannya sih begitu ya, tapi bukan satu keharusan. Kalau memang kesepakatannya sama si investornya bisa persenan, oke. Cuman karena kita baru nih dari sisi pengusahanya, kita belum tahu stabilitas dari si keuangan kita. Nah, makanya dari itu kita bisa dinominalkan saja.
Nominalkan saja dalam artian ini profit dari satu produk ini ya mungkin ada 85.000 gitu. Jadi investor dapatnya berapa per produk. Nah, bisa jadi seperti itu mudahnya. Nah, sehingga ya nggak harus presentasi kan, nggak harus kalaupun nanti ada pengembangan seperti naik harga karena BBM bahan baku juga naik. Nah, itu keuntungan tetap di perusahaan karena kesepakatan dengan si investornya tetap di 2 tahun tadi. Mereka tetap akan dapat yang segitu begitu. Oke, ini menarik banget ya sisters ya untuk ngomongin soal investasi apalagi strategi untuk mendapatkan investor gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Arinda Kusumawati. Nah, Arinda ini bilang katanya, selamat sore sih, salam kenal. Ini Arinda dari Bekasi. Halo Arinda dari Bekasi. Katanya udah 4 tahun berbisnis baju muslim. Nah, dapat tawaran investor untuk invest di bisnisnya. Dan yang masih jadi pertimbangannya, gimana cara kelola resiko dari investasi, dan bagaimana cara kelola keuangan agar tidak tercampur dengan tabungan. Tadi kan sempat Sis Imi bilang, kadang-kadang kalau cewek itu suka tercampur dengan keuangan pribadi gitu ya. Katanya masih butuh banyak banget insight. Oke, silakan mungkin untuk jawabannya, Sister. Oke, thank you si Zahra. Nih, tadi si Sarini ya. Arinda dari Bekasi. Selamat sore. Ya, baju muslim pas lagi Ramadan lagi ya, pasti banyak banget yang Banyak mau banget, iya. gitu. Tapi untuk pertimbangannya mungkin salah satunya adalah kenali dulu investornya. Kenalin dulu investornya. Silakan Sis Arinda bikin apakah Sis itu sifatnya cocok untuk personal investor. Kalau personal investor itu sebenarnya lebih enaknya adalah komunikasi kita sama mereka kan lebih gampang, tidak terbatas, terus kita bisa diskusi. Tapi memang karena saking dekatnya, karena saking gampangnya, itu juga gampang mereka buat akuisisi juga gampang gitu. Nah, makanya coba dilihat lagi si Sarindanya perlunya tipe investor yang seperti apa, atau kalau memang kita sedang bertumbuh sekali, saya sarankan cobalah mencari angel investor yang mau bertumbuh bersama, susah jatuh mengerti bahwa ya kalau nggak Ramadan ya penjualannya nggak akan segini gitu ya. Kalau Desember kayaknya akan jauh lebih rendah karena memang yang dicari bukan baju kita. Nah, seperti itu. Nah, coba cari investor yang memang sesuai dengan visi misinya si Sarinda. Kemudian nanti juga untuk mengelola risikonya akan berdampak dari si tipe investor tadi. Ya. Nah, kalau memang contoh kalau kita dalam artian kita sudah sistem sudah bagus gitu ya, kita perlu dana yang besar dan kita juga punya jaminan yang cukup besar juga dan kita berani, nggak masalah. Kita nggak perlu kerjasamanya dengan atau investornya itu perorangan, ada orangnya, kita cukup dengan bank mungkin ya, sehingga kita juga lebih enak buat jalan. Karena kalau ngomongin orang ya, kita nggak tahu maksudnya apa nginvest ke kita, ya mereka bisa bilang A, B, C, D gitu. Di tengah jalan mungkin ya mereka juga kepepet dengan dana yang sudah diberikan ke kita nggak bisa balikin dananya dong secara cepat. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita kelola risikonya. Silakan Mbak Arinda dicek lagi gitu butuhnya seperti apa. Kemudian kalau untuk keuangan agar tidak bercampur dengan tabungan, nah kalau saya dulu ya Mbak ya bicara dari pengalaman, ya paling gampang kita pisahin rekeningnya ya, paling gampang kita pisahin rekeningnya. Kita bikin kasnya, buku pembukaannya berbeda. Tapi juga paling gampang coba deh kalau memang kita budgetnya nggak besar untuk SDM, coba kalau saya dulu pakai anak-anak fresh graduate yang akuntan gitu. Akuntan dalam artian bukannya kita memanfaatkan secara berlebihan tidak, tapi kita memberikan wadah untuk mereka juga berkembang sembari kita juga belajar. Nah, dalam artian mereka tentu
tentu belajar ya, karena sudah dapat teoritis dari kampus, akhirnya mereka bisa menerapkan di usahanya kita. Sembari kita juga belajar, wah ternyata untuk nge-hire kita harus butuh dana segini. Ya kalau dia sudah speknya tinggi dan loyalitasnya tinggi, profesionalnya naik, ya kita harus ada dana untuk pembayaran mereka. Nah seperti itu. Jadi kalau untuk bagaimana tidak tercampur, ya silahkan kalau bisa nih owner jangan pegang keuangan. Owner jangan pegang keuangan karena memang itu PR ganda. Walaupun mungkin ya mau tidak mau setahun atau paling lama 2 tahun pertama sudah cukup owner yang memegang keuangan. Owner alangkah lebih baiknya itu memang di bagian manajemen atau pengembangan. Karena memang iya manajemen atau pengembangan gitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan semuanya bisa ya, karena kita CEO ya serba bisa ya, everything ya gitu. Cuman alangkah lebih baiknya di pengembangan karena logikanya gini. Ini usaha kita yang bikin gitu. Kalau ya ada tim ya memang mereka sudah tahu juga kita harus mengembangkan usaha. Tapi nilai moralnya tentu tetap pada si pemilik usaha. Makanya kenapa lebih diprioritaskan ke manajemen karena akan melakukan pengembangan usaha. Nah, jadi kelalaian-kelalaian ya mungkin kita udah punya timeline kerja 5 tahun kita udah punya timeline kerjaan mungkin poinnya dari 1 sampai 12 di tahun ini, dengan adanya kita di manajemen kita bisa bikin 1 sampai 15, ternyata ada 3 poin yang melampaui target kita. Tapi kalau kita tidak terlibat biasanya ya alhamdulillah 12 itu terjadi, bahkan ada yang kurang dari 12. Nah, karena kalau target kan artinya 50% ya paling 6 atau 7 itu dianggap oke, udah selesai. Nah, jadi saya lebih sarankan untuk owner itu jangan megang finance, megangnya ya di manajemen. Cuman cari orang yang bisa kita percaya, nah itu perlu waktu sih. Karena udah ya. Ya, paling gampangnya gini sih, mungkin kalau untuk yang baru silakan ya mereka punya rekening kita, mereka punya punya rekening perusahaan gitu, rekening usahanya kita, tapi memang untuk segala yang bersifat tentang pengeluaran pengambilan dana itu memang ke kita gitu. Jadi aksesnya tetap dari kita. Nah mungkin ya tetap ada campur tangan sedikit, tapi bukan berarti semuanya itu di owner, karena itu akan sangat masalah enggak, cuman mungkin jalan kita akan lebih lamban gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi ya dari Arinda, tapi sebelum kita sambil nunggu pertanyaan juga, saya mau ngingetin ya untuk sister, jangan lupa yang ngikutin kelas yang ini jangan lupa share keseruan kelas webinar pintar di IG story kamu ya. Jadi jangan lupa tag ke @sisternetid karena ada hadiah pulsa Rp100.000 untuk 3 orang yang beruntung. Ya, lumayan kan? Ini kita balik lagi ke pertanyaannya, sister ini katanya Arinda Mbak, lagi. Sorry, dipotong dulu, ini lokasi aku baru azan. Kedengeran nggak azannya? Aman ya. Karena kalau di Padang ini buka puasanya lumayan lama. Oh, jam berapa kalau di Padang, sister? Kalau di Padang 6:30 deh, 6:30 lewat. Lebih panjang. Iya. Jadi ini sambil ngabuburit kita sambil ini ya. Investor ya. Ini Arinda nanya lagi katanya pengen tahu gimana ngebedain investasi yang beneran dan juga investasi bodong, dan gimana cara menghindari investasi bodong katanya gitu. Ya mungkin kan kadang kita juga nggak tahu ya, belum kenal investornya kayak langsung nawarin tapi ternyata tidak bisa dipercaya gitu ya. Mbak Rinda, ini emang pertanyaan juga sering sih, beberapa kesempatan juga ditanyain gimana sih caranya bedain biar kita nggak ketipu gitu. Kita udah senang dapat investor tapi tiba-tiba ada berubah pikiran atau malah kita, yang paling keselnya itu ya Mbak Zara ya, kita udah bikin pitching yang bagus. Bayangin kita harus begadang mungkin ya, kita harus bawa produk gitu ke tempatnya dia, butuh effort yang tinggi, tiba-tiba dia cuman pengen denger aja gitu. Dia nggak pengen serius gitu ya. Iya, serius. Nah, itu masih ada orang yang seperti itu, masih ada. Terus bank-bank oknum-oknum seperti itu masih ada, karena ya mungkin mereka butuh laporan ya, ada
ada penawaran dan lain-lain gitu. Nah, gimana Heeh. sih caranya buat membedakan? Nah, ini sebenarnya tadi Mbak balik lagi ke si ownernya. Makanya Mhm. tadi ada juga aku bilang buat organisasi gitu ya, relasi, mentoring, coachingan bisnis gitu untuk menghindari investasi bodong tadi. Ya. Biasanya contoh ya, aku di HIPMI misalnya nih, HIPMI kan memang apa, kebanyakan yang punya usaha gitu ya, harus punya usaha, entahkah itu usaha orang tua atau lain-lain. Nah, otomatis dia punya usaha. Nah, caranya adalah ketika kita bergabung di organisasi itu, kita sudah tahu, sudah kenal dengan orang tersebut. Bahkan kalaupun kita nggak kenal nih, saya nggak kenal sama Mbak Zara, tapi saya kenal sama Mbak Dini. Saya bisa cari tahu Mbak Zara lewat Mbak Dini. Nah, seperti itu. Jadi, usahakanlah untuk mencari investasi itu kalau memang personal, ya kenali personalnya. Tapi kalau memang dari segi institusi, banker, terus apalagi apa, yang inkubator dan lain-lain, lihat siapa penyelenggaranya. Nggak mungkin kan kalau penyelenggaranya kementerian itu bodong gitu. Iya, benar-benar. Jadi Betul. kalau misalnya memang tapi sejauh ini sih sejauh ini kalau untuk investasi bodong ini biasanya didapetin dari yang personal sebenarnya. Nah, karena kita nggak kenal secara personal dengan orang tersebut gitu. Jangan sampai saya juga pernah dapat teman yang kasusnya dianya sudah terima ya beberapa juta gitu ya, eee, ya puluhan lah dari si investornya, kemudian baru mereka ke notaris. Nah, Heeh. mereka ke notaris, sehingga di notaris itu sudah terlampir saja poinnya itu 100 juta. Nah, itu kan jadi masalah itu sebenarnya. Walaupun mungkin yang di investor bilang ini 100 juta ini udah sama bangunan saya, kan kamu di Heeh. bangunan saya gitu. Ya. Padahal kalau si kita pemilik usaha, kan 100 juta yang dia bilang itu bentuknya adalah money gitu, bentuknya adalah fresh money gitu yang kita kembangkan untuk usahanya kita. Nah, hal seperti itu yang biasanya membuat investasinya bisa jadi bodong atau ya investasinya tidak maksimal karena memang kitanya belum mengenal secara personal investor kita ini seperti apa. Makanya memang mengenali tipe-tipe investor itu wajib untuk kita yang sudah siap untuk bekerja sama dengan investor. Nah, Betul, seperti iya. itu Mbak Rini. Oke, untuk Mbak Arinda udah Itu nih jelas Mbak ya, untuk Rinda. Sister Arinda udah jelas ya. Oke, jadi silakan loh sambil yang mau tanya-tanya lagi, sambil saya ingetin juga untuk langsung post aja keseruan kita siang dan juga sore hari ini ya, mungkin ya. Ini di IG story-nya, jangan lupa tag di @sisternetid karena ada hadiah pulsa 100.000 untuk 3 orang yang beruntung. Oke, ini berarti kalau misalnya ngomongin soal investor kan tadi misalnya mungkin ada yang lucky banget nih tiba-tiba dapat angel investor. Oh, Iya. kayaknya langsung kayak surga dunia gitu ya. Karena dia sama-sama pengen berkembang bareng sama kita, nggak pengen kayak buru-buru gitu kayak ayo dong money oriented gitu ya. Ini kapan nih kembalinya nih modal saya kayak gitu kan. Tapi kalau ngomongin soal kayak investor itu sendiri gitu ya, Sis. Ini nih pasti kan dia akan memberikan dana pasti sama kita kan. Yang mana seperti apa sih misalnya mungkin kita ngambil jangka pendek, yang mana jangka pendek tadi sebaiknya mungkin 2 tahunan gitu. Pasti kan dia langsung memberikan kayak fresh money. Nah fresh money itu dia akan memberikan langsung di muka, atau mungkin dalam jangka waktu 2 tahun ini dia akan dia istilahnya dibagi per Iya, part iya, gitu, benar-benar. selama Ada periode gitu. part-partnya ya, Iya, gitu ya. gimana tuh, Sis? Nah, itu makanya rasio kesepakatan tadi, Sis. Jadi kan kita Heeh, udah sama si notaris juga misalnya ya. Jadi ya, memang dituangkan di sana kapan dan jangkanya mereka memberikan investor. Anggaplah investornya yang kita terima itu ada 150 juta misalnya gitu. ya, 150 juta itu akan dikeluarkan dari 3 bulan kesepakatan ini terjadi gitu dalam 3 bulan itu, dan memang 3 bulan di setiap tanggal bener deh. Kalau untuk bicara investor itu memang kita yang jeli, kita memang harus sedetail itu sebenarnya sama si sama si investornya dan ya. notarisnya gitu. Dan usahakan juga
untuk pihak ketiganya itu bukan dari si temannya investor atau temannya kita juga. Nah, banyak juga kesalahannya adalah notarisnya itu adalah notaris perusahaannya sendiri. Ya itu boleh gitu. Cuman jadikan saksi saja. Jadi ketika pihak ketiganya itu ya notarisnya yang baru lagi, legal khususnya itu yang baru lagi. Sehingga tidak ada apa ya? Tidak ada yang dititik beratkan lah ke pihak manapun. Karena kalau investor yang membawa notaris, nah bisa jadi kita nggak tahu apa kesepakatan mereka gitu. Nah kita pun juga di tengah jalan nanti ada godaan dan lain-lain, kita bisa jadi apa ya, kloni ya sama si investornya. Nah hal-hal seperti itu yang kita takutkan. Jadi lebih baik untuk legal khususnya silakan didatangkan, dan memang untuk sistem pendanaannya seperti apa itu memang sedetail-detailnya, mau tanggalnya, mau bulannya, mau tahunnya. Nah begitu juga, karena biasanya investor juga akan lebih apa ya, lebih aman, lebih nyaman ketika memang jelas detailnya seperti itu. Oke. Paling itu aja sih Mbak. Betul. Jadi berarti harus memang ada juga pihak luar gitu ya, lebih valid lah gitu, bisa dipercaya. Iya, jadi karena biasanya nih kalau UMKM, kalau startup kan biasanya nggak jauh-jauh dari keluarga ya Mbak ya. Heeh. Awalnya biasanya dari keluarga juga, dukungan supporting keluarga. Nah lebih baik sih, ya walaupun itu saudara jauh kita, tapi tetap lebih baiknya ya pihak ketiga lah yang dari luar. Oke, ada lagi nih pertanyaannya sis ini dari Sister Syifa Al-Hadad ya, yang mana katanya, selamat sore sis Laila, katanya saya Siva dari Bandung. Jadi ada persiapan untuk presentasi ke investor untuk bisnisnya. Nah, jadi pengen tahu informasi penting apa sih yang harus ada di materi presentasi untuk menarik perhatian investor. Ini juga salah satu penting ya, hal yang penting dan juga bikin begadang nggak sih ini? Iya. Iya. Oke. Iya, ini emang yang paling apa ya, dibilang seru ya, dia seru karena kita kan mengevaluasi usaha kita nih, sehingga Ya. kita bisa kemas, kita bisa packaging kan dengan sangat-sangat menarik, tapi bisa jadi hal yang bikin capek, nggak ada ujungnya juga, Ya. karena udah kita bikin yang rasa kita udah maksimal, udah begadang ya, kayak Mbak Zara bilang, tapi ternyata mereka ya B aja. Nah itu bisa jadi juga. Nah, hal yang paling penting persiapan presentasi untuk investor adalah speakernya dulu siapa. Oke. Ya, speakernya itu tidak harus ownernya ya. Jadi mungkin bisa jadi pihak ketiga, itulah gunanya mereka public speaking ya, public speaker gitu. Nah, silakan itu bisa digunakan juga. Dan yang paling utama adalah ketika sudah tahu siapa yang berbicara dan tahu apa yang dia bicarakan. Maksudnya tahu tentang perusahaannya, tahu apa yang dia mau, dan memang itu relate dalam artian ketika ini presentasinya udah bagus nih, kita udah communication secara verbalnya udah bagus. Nah, tapi secara tertulisnya bagaimana? Tentu ada relate di situ. Jangan sampai presentasinya bagus, ternyata ide bisnisnya nggak bagus, atau ide bisnisnya bagus tapi tidak dikomunikasikan dengan bagus, ya percuma juga. Nah makanya kenapa yang harus disiapkan itu ya poin 2 tadi, harus sama-sama seimbang yang berbicara dan apa yang dia bicarakan gitu. Jadi kalau untuk presentasinya ya, kalau usahanya sudah ada, bisnisnya sudah bagus, sudah scale up, sudah bisa mencari investor, ya artinya ada something, ada hal yang istimewa dari usaha itu, silakan dituangkan dalam bentuk dalam bentuk presentasi lah, mau PowerPoint-nya, Prezi-nya, apa yang lain-lain gitu. Jadi silakan nanti yang berbicara itu sudah sesuai dengan apa yang dibuat oleh si pemilik usahanya begitu. Oke, jadi itu berarti harus berkesinambungan semuanya ya, antara presentasi kita dengan bidang usaha yang kita pilih juga atau yang kita jalani gitu ya. Gimana untuk Sister Syifa? Sudah jelas ya Sister Syifa ya untuk jawabannya. Yang mana emang kita masih ada waktu lagi sekitar mungkin 10 menitan ya Sister ya. Coba kita cek dulu. Ya sekitar 10 menitan untuk question and answer ini, sesi tanya jawab.
Ternyata 2 jam itu cepat ya. Iya ya, nggak terasa ya. Padahal tuh kayaknya kalau denger 2 jam tuh lama, ternyata cepet. Apalagi mungkin kita sambil ngabuburit. Ya, sambil ngabuburit ya, Sis ya. Aduh. Ya, bener banget. Nah, ini ngomongin juga lagi sambil nunggu sister yang Hmm, lain untuk nanya gitu. Tadi hmm. sempat dibahas juga tentang attitude investor, ya kan? Hmm. Yang mana ada beberapa juga sister yang pengen tahu juga gitu kayak apakah untuk investor ini nanti dia akan kayaknya keep watching apa on us gitu. Iya, Kayaknya iya. kita tuh kayak setiap Beda ya. saat, setiap waktu tanya-tanya atau mungkin ada yang kayak ya udah deh pokoknya jalanin aja gue terima jadi istilahnya kayak gitu. Iya, iya, ada juga. Itu apakah ada perjanjian di awal atau gimana nih sis? Nah, sebenarnya kalau untuk attitude ya, itu kembali lagi ya investornya seperti apa, tentu sikap kita Ya, juga seperti apa ya, menyeimbangkan investornya. Kalau memang investornya eh, kepo seperti itu, ya memang terlibat langsung gitu eh, ya, di dalam ya tapi dalam artian ya berarti si kita pemilik usaha itu sudah siap. Karena kan di awal kita sudah cari tahu nih gimana personal ya. investornya. Kalau memang dia sudah seperti itu ya kita udah harus siap. Nah, Mm, dalam artian ya kalau itu balik lagi ke si pengusahanya atau yang punya usaha. Kalau memang sudah rasanya mengganggu sekali ya silakan tolak ya dengan bagaimana caranya dengan si investornya gitu. Bagaimana berkomunikasi dengan investornya. Terus kemudian juga kalau misalnya yang ya udah ini dananya silakan dikelola, saya tunggu beresnya aja, laporan tahunan aja. Nah, seperti itu sebenarnya juga lebih baik gitu. Cuman takutnya tidak menutup kemungkinan kita sering terjadinya kelalaian karena menganggap ya 1 tahun itu kan masih lama ya. Jadi kita benar. bisa tunda dulu untuk laporan bulanan bulan ini untuk pembiayaan yang mana gitu. Nanti direkap aja deh sama yang bulan depan atau bulan satunya lagi. Nah, Ya, hal itu biasanya bikin lalai sebenarnya. Nah, jadi kalau untuk sikapnya dari investor itu berdasarkan tipenya juga, terus juga nanti berkaitan dengan usahanya kita sebenarnya butuhnya orang yang seperti apa gitu. Ibaratnya investor itu ya mau tidak mau, walaupun pasif dan tidak pasifnya dia terlibat, ya dia sudah masuk timnya kita tapi mungkin timnya ya tidak aktif gitu ya, termasuk yang aktif seperti itu. Karena kita tidak bisa melepaskan diri dari investor kecuali dana hibah. Nah, kalau dana hibah nih, ya udah mau dipakai ya ujung awalnya dibilang mau buat pengembangan, ujung-ujungnya beli motor untuk operasional misalnya, tapi ujung-ujungnya beli motor yang buat diri sendiri, ya kalau dana hibah kita nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu sebagai investor. Sorry, ya sebagai pengusaha. Jadi kita nggak sebagai wirausaha kita nggak harus ada tuntutan apa-apa untuk melaporkan dan lain-lain karena itu memang dana hibah. Itu sudah dihibahkan ke kita gitu. Sudah hibah. ibaratnya disumbangkan lah istilahnya atau didanai gitu ya secara cuma-cuma dan lain-lain. Tapi kalau memang berbicara investor, berbicara pendanaan yang sifatnya utang, ya kita harus tetap mau tidak mau dia akan pasif dan aktif kembali lagi sama investornya gitu, Mbak. Oke, siap. Ini jelas banget ya untuk Sisi ini, thank you loh. Aku juga kayak tertarik sekali gitu ya untuk mengetahui ini, apalagi kayak pas banget kita lagi ngobrol-ngobrol ya sister ya untuk mendapatkan strategi mendapatkan investor untuk pendanaan bisnis kita juga gitu ya. Ini ada lagi pertanyaan di kolom chat dari Sister Bella Puspita. Katanya, perkenalkan Bella ini dari Jakarta. Apa perbedaan yang paling signifikan kondisi bisnis saat sebelum mendapatkan investor dengan yang setelah mendapatkan investor di bisnis? Apakah ada beberapa hal yang boleh dan juga tidak boleh dilakukan nih, Sis? Oke. Apa yang paling beda ya? Yang paling beda tentunya kalau sudah dapat pendanaan Hah? ya dari segi positif tentu usaha kita juga up ya. Ya, Dari up entah itu dari packaging usahanya gitu ataupun packaging manajernya. Nah, itu akan sangat berdampak sebenarnya untuk bisnisnya. Namun ya memang kalau memang kita sudah punya investor, yang paling juga menjadi catatannya adalah mungkin targetnya kita harus jauh lebih banyak karena kan
ibaratnya modal yang ditanamkan juga sudah jauh lebih besar. Artinya pengembalian modal itu juga harus lebih banyak lewat keuntungan misalnya. Yang sebelumnya dari investor kita bisa menghasilkan mungkin 5.000 pieces dalam 1 bulan, ketika kita sudah punya investor, tentu kita harus mengalami peningkatan, entah itu 7.000 pieces, 7.500 atau sampai 1.000 pieces lewat pengembangan dana yang sudah diberikan. Nah, ini berdampak juga dengan penambahan SDM, penambahan produksi, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Apakah ada beberapa hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan? Yang nggak boleh dilakukan adalah nggak muluk-muluk, yang tidak sesuai dengan kesepakatan gitu, yang merugikan antar pihak. Nah, jadi silakan kalau memang kecerdasan emosional juga sangat dibutuhkan di sini. Ibaratnya kita pengusaha ya, ibaratnya kita yang punya usaha, kita founder nih, ini usahanya kita bisa aja ngapain aja gitu. Tapi ketika kita sudah punya investor, kita sudah ada 2 kepala yang mungkin kita harus diskusikan terlebih dahulu. Nah, makanya egonya di sana, kontrol emosinya, kapasitasnya, makanya kita harus melakukannya sesuai dengan perjanjian. Kalaupun nanti di tengah-tengah kita mendapatkan ide ataupun di tengah-tengah kita punya something yang membuat kita harus melakukan hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan, nah itu juga harus tetap dibicarakan terlebih dahulu. Intinya tidak merugikan antara pihak yang diinvestasikan dengan yang investor. Mungkin itu aja. Oke, gimana untuk Sister Bella, udah jelas ya? Tadi udah juga dijawab yang nggak boleh dilakukan dan boleh dilakukannya juga udah ya. Do's and don'ts-nya. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau misalnya nggak bertanya, aku nih yang tanya nih, Sister. Ini kalau misalnya apa namanya, untuk ngomongin soal bisnis kita mungkin sudah berkembang gitu dari awal. Kayak misalnya kita kan pasti mungkin di awal kita ada bantuan investor gitu kan, Sis. Tapi gimana kalau misalnya ternyata setelah kita dibantu investor, bisnis kita berkembang dan hutang piutang kita juga sudah selesai dengan investor. Yang mana mungkin untuk income dari bisnis itu perputarannya bagus banget sampai akhirnya udah berkembang nih. Apakah kita masih butuh investor atau kita kayak ya udah kita jalanin aja dengan uang yang memang sudah diputar selama menjalankan usaha itu? Gimana tuh, Sis? Oke. Ya, jadi tadi juga sempat lupa ya, ini untuk diingetin sama Mbak Zara, kalau memang semakin besar usahanya, biasanya ya, makin banyak cabangnya, biasanya ya hutangnya juga makin banyak. Nah, Oh, itu dia. makin banyak gitu. Jadi jangan kita kira bahwa contoh deh apa ya yang ya banyak deh contohnya ya, nggak usah disebutin juga, karena semakin banyak mereka memiliki lini usaha, pengembangan usaha, jadinya ya hutangnya juga makin banyak. Nah, ketika kita sebagai pemilik usaha, sudah selesai utangnya, kemudian sudah selesai kerjasamanya, apakah dapat diteruskan? Itu balik lagi. Kalau memang investornya itu menyenangkan, nggak neko-neko, saran saya mending dilanjutkan dengan penawaran yang berbeda. Oke. Ya, karena kita bisa mengembangkan bisnis di sana atau buka cabang atau banyak hal kalau memang investornya itu menyenangkan, tidak membuat kita patah semangat, malah ada juga loh investor ini yang bikin kita down, malah bikin kita risih gitu ya, sehingga kita kayak bergerak itu juga susah. Nah, itu juga ada. Nah, makanya kalau punya investor yang membuat perjanjian kita itu cepat selesainya dan enak diajak kerjasama, ya udah lanjutkan aja gitu. Tapi kan dana kita udah banyak, udah terkumpul, ya silakan scale up dengan yang lain. Nah, jadi udah dibagi nih konteksnya. Karena saya kalau punya angel investor ya, investor yang sudah baik, ya biar mereka aja yang udah bilang give up, udah sampai sini ya kita kerjasamanya. Tapi kalau memang investornya itu membuat kita jalannya makin lama, ya dengan spend money kita yang udah saving kita juga udah mencukupi, ya udah kita bergerak dengan kita aja, karena kan kesepakatan udah selesai. Nah, jadi seperti itu.
Jadi berarti tergantung dari kitanya dan tergantung dari investornya. Kalau investornya emang enak banget diajak kerjasama, lanjut aja dengan Lanjut perjanjian yang aja gitu. berbeda Apalagi gitu kalau ya. iya, nggak masalah sebenarnya. Apalagi kalau investornya juga ada kasus sih sebenarnya memang dari investor malah jadi jodoh juga ada. Nah, Oh gitu. ada yang seperti itu karena merasa jadi partner kerja ya, jadi partner kerja terus enak komunikasian ya, akhirnya bisa. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan buat sisis sekali yang apa mencari investor, tapi memang dapatnya biasanya sih dari organisasi inkubator bisnis. Jadi Ya. coba perbanyak aja relasinya, coba perbanyak pergaulannya yang memang tetap membangun atau menumbuhkan jiwa entrepreneurnya gitu. Wow, ini benar-benar sangat bermanfaat banget untuk kelas kita hari ini di webinar pintar. Ini terima kasih sekali loh untuk si Silmi ya, benar-benar luar biasa untuk paparannya, presentasinya, jawabannya, question and answer-nya luar biasa. By the way, ini sebelum kita akhirin untuk kelasnya, Sister, ini saya boleh ya minta testimoninya, Sister, yang bersedia memberikan testimoni singkat gitu ya mengenai kelas webinar sekarang ini. Gimana sih untuk apa namanya testimoninya? Silakan. Mungkin yang emang mau on cam silakan loh. Ada mungkin di sini ada Erlinda, ada juga Bella, Kartini, Lady aja atau juga Sinta silakan untuk yang mau on cam atau mungkin yang nggak mau on cam boleh langsung aja di kolom chat untuk memberikan testimoninya ya tentang kelas ini silakan. Banyak banget nih, ada Ciki yang udah ikutan untuk memberikan testimoninya. Terima kasih untuk Ciki juga yang udah ikutan ya. Yang lain boleh, masih kita tunggu untuk apa namanya testimoninya. Jangan lupa sekali lagi ya untuk posting untuk keseruan kita di webinar pintar hari ini di IG story kamu ya, karena nanti akan ada hadiah pulsa Rp100.000 untuk 3 orang yang beruntung di tag ke @SisterNetID. Silakan untuk yang mau testimoni masih boleh di kolom chat mungkin yang nggak mau apa namanya on cam ya. Tapi sebelumnya ini kita boleh dong untuk foto bareng untuk sister boleh on cam kita foto bareng ya. Kameranya boleh diaktifin, dinyalain karena kita mau foto bareng. Ini seru Iya. banget loh, karena dulu awal-awal bikin usaha ya, nggak ada yang kayak Sisternet gitu, yang mewadahi, kita bisa Benar. diskusi, kita bisa nanya-nanya, sampai memang haus banget gitu. Emang harus terjun langsung, kalau sekarang kan enak banget, kita Ada wadahnya ya. pilih kelas, ada wadahnya, kita tinggal pilih kelas, dan itu gratis. Jadi untuk yang baru terjun ke dunia usaha, maksimalin banget, apalagi kita yang perempuan, kita udah Betul. tahu tempat bertanya, kita udah tahu nih tempat buat ya tidak menutup kemungkinan sisternya juga jadi pendanaan kita loh. Nah, jadi silakan dimaksimalkan lah. Ini kalau saya boleh ikutan foto postingannya, saya ikutan nih. Aku Lumayan juga loh. mau ikutan rasanya gitu. Kayak, iya boleh ya nih ya. Kan seru banget gitu. By the way, jangan lupa pokoknya untuk tag di Sister Net ID ya untuk sister. Jangan lupa. Ini pokoknya silakan apa namanya yang mau masih memberikan testimoninya dan masih ditunggu untuk dibuka untuk kameranya on cam. Silakan karena kita mau foto bareng. Wah, nanti kalau foto barengnya jangan lupa untuk menunjukkan logo XL ya. Gimana? Jadi posenya gini. Oke. Ya. Boleh dibuka, boleh on cam. Untuk sisters, silakan loh, jangan malu-malu. Kita kan tadi habis belajar bareng, udah selesai kita foto bareng. Karena kalau misalnya nggak foto tuh kayak kita nggak afdol gitu ya, Sis Imi ya. Iya benar, kita ada yang kurang gitu rasanya kalau nggak foto. Ini jari udah dari tadi kayak gini nih. Jadi Oke, dari tadi kayak gini nih, Mbak. tadi gini. Oke. Ini kalau misalnya nggak mau berarti nanti kita berdua aja nih. Agak narsis kita ya, Sis ya. Boleh loh Ini kita. ada Sis Kartini nih. Boleh dibuka. Jangan lupa nanti kalau misalnya kita foto tangannya gini ya. Betul. Oke, sebelum kita akhiri, oke kita lanjut aja langsung foto ya. Oke, kita mulai. Jangan lupa tangannya seperti ini. 3, 2, 1. Lagi ya. 3, 2, 1. Mungkin sekali lagi, biar ada 3 gitu. Kita mulai 3, 2, 1.
Oke, wah ini menarik sekali untuk hari ini. Terima kasih untuk Sisilmi, untuk Masih Kak Zara. ilmunya. Wah ini pokoknya luar biasa banget ya. Di sore hari ini tuh kita mendapatkan ilmu sambil puasa, sambil ngabuburit, dapat ilmu juga. Ini insya Allah ibadahnya berkah juga ya. Jangan lupa untuk Sisternet, saya mau ingetin sekali lagi untuk download, untuk sister maksudnya. Download Sisternet, dan juga membaca artikel yang bisa menambah pengetahuan nih, dan juga bisa daftar kelas webinar menarik lainnya. Pokoknya nanti akan ada terus nih kelas webinar pintar. Jangan lupa juga sekali lagi masih diingatkan ya untuk share keseruan kelas webinar pintar di IG story kamu, dan juga tag di @sisternetid. Ini kamu berkesempatan untuk memenangkan hadiah pulsa 100.000 untuk 3 orang yang beruntung. Oh ini dari Kartini juga bilang terima kasih ilmunya ya sis ya. Dan juga sangat bermanfaat. Akhir kata, saya Zara Medina mewakili Sisternet ini mengucapkan terima kasih untuk sister yang udah bergabung di sini, untuk Sis Ilmi juga atas Banyak Kak paparannya. Zara. Sampai ketemu di webinar pintar selanjutnya, dan pastinya perempuan pintar, semua pintar, stay safe and healthy sister. Bye-bye. Bye. Thank you ya Mbak. Thank you, Mbak. Thank you, sisters.